kita mulai saja diskusi pada malam kali ini, teman-teman. Oke, jadi kita akan mendiskusikan mengenai suatu isu yang mungkin sudah jadi semacam tradisi ya di Indonesia ya, bahwa setiap memasuki bulan September begitu, terutama September akhir dan menjelang Oktober, kita pasti erat dengan pembahasan terkait dengan peristiwa gerakan 30 September begitu. Nah, tapi kali ini kita akan yang bisa dibilang menyajikan pembahasan yang cukup berbeda ya, cukup beda dan cukup fresh dibandingkan dengan pembahasan terkait dengan peristiwa gerakan 30 September lain, yaitu buku karya dari Wijaya Herlambang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 1965. Apabila kajian-kajian lain atau buku-buku lain mungkin fokus terhadap kajian-kajian yang fokus terhadap aspek sosial dan politik dari peristiwa 1945 itu, buku dari Wijaya Herlambang ini fokus terhadap isu-isu kebudayaan. Dan apabila kajian-kajian lain fokus terhadap isu-isu kekerasan yang bersifat langsung atau isu-isu kekerasan yang bersifat struktural terhadap para korban dan simpatisan peristiwa 1965, karya dari Wijaya Herlambang ini fokus terhadap salah satu tipologi kekerasan dalam yang dirumuskan oleh Johan Galtung, yaitu kekerasan budaya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan ke Mas Manunggal ya di sini ya, mungkin ya, untuk memberikan konteks mengenai peristiwa 1965 itu seperti apa, terutama mengenai bagaimana pertarungan kebudayaan selama peristiwa 1965 itu berlangsung. Di sini mungkin Mas Manunggal sudah bisa mulai masuk. Silakan Mas. Maaf panitia, tolong peserta tolong diminta untuk unmute dan juga yang lain di unmute karena suaranya sangat mengganggu. Terima kasih. Ya, silakan masuk Mas. Terima kasih panitia dari UGM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mungkin agak mematikan kamera juga ya, karena koneksi juga agak kurang stabil, mungkin supaya bisa sharing dengan lebih baik barangkali. Mungkin nanti kalau koneksi kurang bagus begitu, dari sini agak ramai juga karena ada bocil-bocil saya di sini ya. Terima kasih, malam ini saya diminta untuk membahas bukunya almarhum Wijaya Herlambang mengenai yang berjudul Kekerasan Budaya Pasca 65. Nah, saya sendiri juga kebetulan sekali studi saya soal 65, walaupun tentu saja karena disiplin ilmu saya adalah ilmu hukum, fakultas hukum, maka saya tidak membahas dalam studi disertasi saya, tidak membahas dari segi budaya memang. Tapi tentu saja kalau kita membicarakan peristiwa 65 dalam konteks kekerasannya, kita tidak bisa melepaskan aspek budaya ini. Nah, saya berusaha meleburkanlah apa yang menjadi studi saya, dengan juga nanti membahas, mendiskusikan apa yang sudah dihasilkan oleh kawan kita Wijaya Herlambang. Nah, barangkali saya dengan judul seperti ini yang sama, topik yang sama, membincang menitik beratkan pada korban di Universitas Airlangga ya. Jadi di sini peristiwa 65 memikir ulang kemaknaan setengah tiang. Saya Manunggal Wardaya, perkenalkan dulu, setiap hari atau hari-hari adalah dosen Fakultas Hukum Unsud. Sekarang berkhidmat atau Serikat Pengacara Asasi Manusia, mendirikan Serikat Pengacara Asasi Manusia tahun 2010. Kebetulan saya adalah koordinator pertamanya. Sekarang sudah koordinator ketiga dan keempat. Studi saya di Monash University tahun 2004 sampai 2005, masternya saat itu membincang mengenai killings pasal 65, kemudian saya lanjutkan lah ya di Radboud Universiteit di Nijmegen di Belanda.
dan ya baru lulus kemarin lah ya, bulan Juni kemarin. Nah, saya kira diskusi kita hari ini dari saya, karena juga memberikan background mengenai 65 itu, akan saya bagi secara umum menjadi 3. Satunya adalah latar belakang. Saya kira juga perlulah kita untuk merefresh kembali apa yang menjadi latar belakang peristiwa 65 itu. Kemudian bagaimana narasi negara ini saya kira relevan, karena kalau kita bicara yang hari ini kita bincangkan mengenai literasi budaya itu, bagaimana budaya di utilize, dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan kekerasan itu. Kemudian saya masuk ke dalam apa yang menjadi ranah ilmu saya, yaitu bagaimana 65 itu sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan tanggung jawab negara serta upaya masyarakat sipil. Di sini mungkin saya nanti akan masukkan bagaimana kerja budaya juga dipakai untuk mencapai keadilan. Dan yang ketiganya nanti adalah membincang mengenai warisan sejarah atau legasi 65 itu, dan bagaimana kita sekarang ini sebagai bangsa berada dan menyikapi dan mewarisi itu. Yang pertama, background-nya saya kira juga teman-teman hadirin semua di sini narasumber, apalagi pasti juga memahami lah ya, bahwa 65 itu yang katakanlah diingati ya di Indonesia itu karena peristiwa penculikan yang diikuti pembunuhan terhadap beberapa perwira angkatan darat ya. Nah, tapi peristiwa itu tentu saja tidak berdiri sendiri. Sebelumnya ada kontestasi kekuatan ya, 2 kekuatan besar ya, di kanan kirinya Soekarno senjata dan Partai Komunis Indonesia. Tahun 63 sebelum peristiwa 2 tahun sebelum peristiwa Memutus, Soekarno juga melancarkan politik luar negeri yang cukup ofensif ke Ganyang Malaysia, menolak pendirian negara Malaysia, dan bagaimana Indonesia semakin dekat dengan Tiongkok ya, daripada misalnya Rusia atau Uni Soviet waktu itu. Nah, tengah-tengah 65 Soekarno kesehatannya menurun dan diprediksi dia akan tidak bertahan lama begitu, sehingga menimbulkan keresahan ya, dalam arti siapa yang akan meneruskan kepemimpinannya itu. Nah, di saat yang sama ada isu yang disebut dengan Council Dewan Jenderal yang dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa itu adalah dokumen palsu lah gitu. Tapi apapun ternyata ada kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, G30S, memang menamakan dirinya Gerakan 30 September, kemudian menculik atau menjemput para perwira tersebut. Disinyalir ada bagian dari Dewan Jenderal dari rumahnya, beberapa tewas di tempat, dan satu perwira itu Jenderal Nasution berhasil escape, tapi yang lainnya tewas ya. Dan juga satu ajudan, dan itu yang kita kenal dengan peristiwa pembunuhan di Lubang Buaya gitu ya. Dan di sana sekarang sudah ada memorialisasinya, monumen Pancasila Sakti. Nah, di sana kemudian seperti kita tahu dengan cepat Soeharto saat itu juga sebenarnya juga bagian dari perwira di ketentaraan, tidak menjadi target dari Gerakan 30 September, berhasil mengkonsolidasikan kekuatan, dia berhasil melumpuhkan pasukan-pasukan yang menduduki RRI misalnya, dan kemudian dia berhasil menguasai Jakarta kembali. Nah, ada semacam konflik antara
angkatan saat itu, terutama angkatan darat dengan angkatan udara, karena Lubang Buaya itu juga terletak di daerahnya Halim ya, Halim angkatan udara. Tapi kemudian segera reconcile bahwa mastermind-nya itu adalah Partai Komunis Indonesia. Jadi PKI langsung tersangka utamanya sebagai satu-satunya yang berada di balik itu. Walaupun kalau orang bisa kritis eksekutor itu adalah mereka yang di dalam ketentaraan, di Cakrabirawa itu juga adalah dari angkatan bersenjata. Sehingga saya kira juga Ibu Bapak, teman-teman di sini juga pernah mendengar salah satu spekulasi bahwa itu adalah konflik internal dari tentara. Nah, peristiwa 30 September atau saat malam tutup atau kestok atau apapun istilah yang dipakai, peristiwa pembunuhan tersebut saya kira menjadi pengetahuan umum bagi bangsa Indonesia ya. Diajarkan di sekolah-sekolah, diamplifikasi setiap tahun, diperingati, memorialisasi dengan monumen, kemudian dalam jargon-jargon pidato dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi setelah itu, yaitu kekerasan terhadap mereka yang berafiliasi atau menjadi anggota Partai Komunis Indonesia, kemudian pendukung Soekarno atau Soekarnois, kemudian juga golongan-golongan lain, misalnya Tionghoa, itu mengalami kekerasan, tidak kekerasan. Nah, dianggap terlibat G30S yang menjadi saya kira yang menjadi yang kemudian banyak diketahui terutama setelah reformasi adalah bagaimana pembunuhan massal terhadap mereka yang diduga atau dianggap berafiliasi dengan PKI. Ya, studi-studi sangat banyak di sini saya kira, walaupun mostly dilakukan oleh sarjana-sarjana dari luar ya, bisa dimengerti karena persoalan ini kaitannya dengan kebebasan akademik, tentu saja tidak bisa mengharapkan akademik freedom yang mencukupi untuk dilakukan oleh scholars dari Indonesia. Jadi kita tahu nama-nama seperti Robert Cribb, kemudian Brian May dengan bukunya Indonesian Tragedy. Walaupun di awal-awal sebenarnya seperti Suhoki pernah melakukan riset juga mengenai pembunuhan di Bali, mass killings di Bali. Estimasi korban jiwa saya kira bermacam-macam, 500.000 sampai 3 juta jiwa. Robert Cribb mengatakan bahwa angka yang mungkin moderat ya, 500.000 korban berkepentingan untuk angka yang besar ya. Sarwoedi Wibowo mengklaim 3 juta orang. Sarwoedi adalah eksekutor utama di Jawa. Dan tidak pernah diralat sampai akhir hayatnya. Tapi ada juga yang mengklaim betapa besar itu untuk menunjukkan besarnya apa yang terjadi. Memang tidak bisa barangkali karena inline dengan apa yang terjadi di Nazi selama mengeksterminasi Yahudi di Eropa ya, yang lebih menggunakan data-data administrasi gitu, sehingga yang diambil itu memang relatif bisa terdata sekitar 6 juta orang. Di Indonesia ini angka-angkanya memang simpang siur ya. Tapi kita misalkan itu. Nah, extrajudicial detention selain pembunuhan massal juga terjadi, kita tahu di Pulau Buru dengan tahanan-tahanan politik di sana yang ditahan tanpa peradilan, dan penyiksaan di berbagai penjara di Indonesia. Saya kira juga tidak saja di Pulau Buru, tapi juga penjara-penjara di tanah air juga diisi, termasuk misalnya penjara Belandungan di Jogja, tahanan-tahanan perempuan.
Nah, kalau kita bicara kekerasan 65, ada kebijakan negara juga yang yang mungkin bukan berupa pembunuhan, bukan berupa penyiksaan dan sebagainya, tapi juga yang tidak ringan, yaitu kebijakan pencabutan kewarganegaraan. Mahasiswa ikatan dinas, mereka-mereka yang dikirim ke luar negeri untuk sekolah oleh pemerintahan Soekarno, tapi dengan mereka menolak untuk mengakui Orde Baru, gitu, sehingga tercerabutlah kewarganegaraannya jadi stateless. Saya kira di sini paman saya Pak Siswa Santoso juga banyak tahu dari ini di Belanda dan di banyak negara Eropa, ya, Prancis, Belgia dan sebagainya. Nah, kebijakan negara ini ya kemudian kita tahu tahun 66 ada Super Semar, ya, surat perintah 11 Maret, ketika Soekarno sudah terdesak untuk memberikan kewenangan pada Soeharto untuk menertibkan situasi, ya, yang kemudian dianggap Soeharto sebagai transfer of power, gitu. Nah, kemudian muncullah Orde Baru di bawah Soeharto. Nah, teman-teman hadirin webinar ini, ya, peristiwa 65 narasi serta kebijakan Orde Baru. Narasi resmi saya kira di ini yang mungkin menjadi persinggungan antara apa yang saya studikan dengan apa yang kita bicarakan malam ini adalah bagaimana Orde Baru mempunyai narasi tersendiri mengenai nama. Saya sendiri adalah bagian dari bangsa ini yang tidak lahir di 65. Saya lahir 10 tahun kemudian, tapi mulai mengenyam pendidikan dasar menengah tinggi itu sejak tahun 80-an, ya, sehingga di Orde Baru itu adalah dia membatasi pada peristiwa 30 September, 1 Oktober hingga 5 Oktober penggalian jenazah itu. Sepasnya tidak ada apapun. Jadi tidak ada kekerasan, kita tidak pernah tahu itu. Bahkan narasi itu sampai sekarang pun tidak ada di dalam sejarah resmi. Tidak pernah menjadi bahan dari pengajaran di sekolah, misalnya. Lain misalnya kalau kita melihat sejarah kekejaman Nazi, ya, Perang Dunia dan sebagainya, itu tidak saja menjadi pelajaran di Jerman barangkali, tapi juga menjadi studi hak asasi manusia, konstitusionalisme di hukum internasional di semua negara lah. Nah, ada memorialisasi dimonumenkan di setiap tahun diingatkan, di reminder mengenai bahaya laten PKI ini, dan ada stigmatisasi atau legitimasi melalui produk budaya. Ya, saya kira yang paling fenomenal itu adalah film Pengkhianatan G30S itu. Ketika saya sekolah dasar dulu, kita dimobilisasi untuk menonton film itu, dan juga film yang lain, ya, soal yang biasanya kepahlawanan dengan tokoh utamanya Soeharto, Janur Kuning misalnya. Dari situlah kita bisa melihat savageness, ya, kepuasan gitu, yang diklaim itu sebagai dilakukan oleh PKI. Nah, selain perawatan tadi melalui institusi pendidikan, ada juga represi maupun kriminalisasi terhadap kebebasan sipil, ya. Misalnya pelarangan buku-buku yang menyinggung ataupun sebetulnya tidak secara langsung berkaitan dengan 65 itu dilarang. Misalnya bukunya Pramudia Anantatur, Tetralogi Guru itu, Bumi Manusia, Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca, itu dilarang karena isinya diyakini oleh kekuasaan sebagai penyebaran komunisme, dan juga ditulis di Borobudur. Nah, hantu komunisme juga dihidupkan atau selalu dirawat kehidupannya. Dan di sisi lain, sekali lagi, di pihak lain tidak ada
pemburaman atau bahkan mungkin penggelapan, ya, karena sama sekali generasi bangsa ini tidak pernah tahu apa yang terjadi kekerasan setelah 1 Oktober itu hingga pertengahan 66 atau bahkan seterusnya. Kalau kita bicara kekerasan, mungkin yang yang dalam konteks pembunuhan mungkin akhir 65 sampai awal-awal 66. Tapi kalau kita bicara kekerasan dalam arti penyiksaan, kemudian penahanan sewenang-wenang, itu kalau kita bicara penahanan sewenang-wenang, perbudakan, kalau kita melihat Pulau Buru saja, itu sampai akhir 70-an, ya, dan pembebasan TAP bukan karena kemauan dari Orde Baru, tapi lebih pada international pressure. Nah, intinya kekerasan negara tidak pernah menjadi pengetahuan publik. Tidak ada wacana-wacana ke sana. Kalaupun ada, ya direpresi. Bukunya Manai Sopiaan, mantan duta besar, itu juga dilarang saat itu di tahun 90-an, ya, karena menyinggung 65. Nah, legal instrumen kalau kita bicara 65 sampai sekarang, kita punya Undang-Undang 26 tahun 2000. Kalau kita bicarakan bahwa itu adalah kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Singkatnya, Undang-Undang 26 2000 itu memberikan jalan, walaupun sebenarnya kalau Undang-Undang 26 2000 itu kita lihat dari kesejarahannya, tidak dihasilkan karena keridoan dari negara, tapi lebih pada tekanan internasional akibat Timur Timur, ya, kekerasan pasca jajak pendapat, yang ada wacana untuk mengadili itu secara internasional, maka Indonesia akhirnya, singkat cerita, menghasilkanlah legislasi untuk mengadili pelanggaran berat asasi manusia. Nah, Undang-Undang 26 2000, 2 penyelesaian melalui Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengadilan HAM melalui penyelidikan oleh Komnas HAM dan juga Kejaksaan Agung sebagai penyidik. Ini mungkin terlalu legal, terlalu hukum. Saya akan cepat di sini. Intinya adalah bahwa penyelidikan terhadap 65 ini sudah dilakukan oleh Komnas HAM. Namun berkasnya bolak-balik dari Komnas ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung itu adalah, kita tahu, di bawah Presiden. Selalu dikatakan berkas tidak lengkap, tidak ada kurang alat bukti dan sebagainya. Tapi sementara Kejaksaan Agung sendiri juga tidak jelas apakah dia sudah melakukan penyidikan atau belum. Tapi hingga hari ini, kita ngobrol hari ini, tidak ada penyidikan itu. Jadi 20 tahun lebih setelah reformasi, lebih dari setengah abad 65, there's no progress. Sehingga, dan kalau kita bicara narasi juga, saya tulis di situ, the song remains the same. Pinjam judul lagunya Led Zeppelin, lagunya sama aja. Jadi narasinya seperti hari ini atau 1-2 hari ini yang kita lihat, hanya fokus ke bagaimana terjadi korban di malam 1 Oktober atau tanggal 1 Oktober itu. Sementara kekerasan massal itu tidak pernah menjadi bagian dari pengetahuan bangsa ini. Tidak menjadi pengetahuan karena memang tidak dikasih tahu atau secara sistematikal itu ditutupi. Jadi saya kira kalau kita bicara tanggung jawab negara, itu sebenarnya sudah crystal clear, ya, sudah jelas bahwa kita itu bernegara untuk nyaman, untuk aman, terlindungi daripada kalau kita lihat dalam konteks Indonesia, kita melepaskan dari penjajahan. Kalau kita secara teori melepaskan dari hukum, dari keadaan alam lah. Tapi kalau dalam konteks Indonesia kan kita memang institut government itu untuk melindungi tumpah darah Indonesia agar kita sejahtera, umum, agar kita jadi cerdas dan sebagainya. Tapi disinilah, ya, ternyata secara hukum tidak ada keadilan untuk itu. Nah, bagaimana upaya masyarakat sipil? Nah, saya kira
ada upaya-upaya yang dilakukan baik korban maupun juga mereka yang care terhadap persoalan ini, seperti dari YPKP, Pak Bejo Untung dan kawan-kawan, penggalian kuburan massal, kemudian juga memberikan data-data temuan mereka pada Komnas HAM. Nah, ini saya kira juga yang penting untuk kita bincangkan hari ini adalah bagaimana adanya narasi tandingan. Atau kalau memang kekerasan itu, kalau kita malam ini membicarakan kekerasan 65 itu dilegitimasi oleh produk-produk budaya, menarik bahwa juga produk budaya juga digunakan untuk menjadi narasi tandingan di 65. Saya kira ketika Mas Wijaya Herlambang ini menulis belum dirilis film The Act of Killing-nya Joshua Oppenheimer ya, sebagai produk budaya, dan kalau kita baca di bukunya beliau Mas Herlambang, dia memuji penulis Nur Jama Sardi dengan novelnya September yang menjadi narasi tandingan yang paling menurut dia paling signifikan mengenai narasi terhadap narasi resmi negara. Nah, saya kira mungkin kalau ketika beliau menulis ini sudah ada film Joshua Oppenheimer, The Act of Killing, kemudian The Look of Silence, mungkin juga akan lebih kaya lagi. Saya mengatakan ini karena kalau kita bicara dari film aja itu, The Act of Killing cukup membuka mata tidak saja bangsa Indonesia sebagai produk budaya ya, terhadap apa yang terjadi setelah 30 September maupun setelah 1 Oktober. Ya, bahwa telah terjadi kekerasan, telah terjadi pelanggaran berat hak asasi manusia, apa yang disebut oleh Komnas HAM sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan sampai hari ini kita tidak pernah melihat adanya pengakuan dari negara, apalagi upaya untuk memberikan keadilan. Dan dahsyatnya film ini, Joshua ini adalah kalau teman-teman semua juga mengetahui adanya International People's Strike di 65, seingat saya, ini mungkin bisa dikoreksi Pak Siswa dan teman-teman yang di Belanda yang malam ini juga hadir, itu ide mungkin yang tercetusnya itu ketika setelah screening The Act of Killing di rumahnya Bu Saskia Weringa di Den Haag. Saat itu saya juga ikut hadir dan seingat saya saat itu tercetuslah ide atau gagasan untuk membentuk atau menyelenggarakan peradilan rakyat, International People's Tribunal, ya berkaca atau belajar dari pengalaman di People's Tribunal di negara lain termasuk di Jepang. Nah, ini bagaimana produk budaya ini juga kemudian bisa diestafetkan untuk menjadi narasi lain untuk mencapai keadilan. Ya, walaupun kita tahu tidak ada perubahan kebijakan dari negara atas ini, walaupun kalau saya melihat ya bagaimana People's Tribunal ini mungkin kalau kita bilang ini adalah dorongan, ya, itu dorongan yang paling kuat ya dari masyarakat sipil yang pernah ada. Nah, tapi kalau kita bicara juga di luar filmnya Joshua Oppenheimer, saya kira cukup banyak juga film dokumenter maupun film-film yang memberikan narasi yang lain, ya, memberikan penjelasan bahwa 65 itu tidak sekedar terjadinya korban di malam 1 Oktober, tapi juga korban begitu banyak manusia, warga bangsa di setelah 1 Oktober itu, dan tidak pernah ada peringatan untuk mereka, tidak pernah ada permintaan maaf dari negara karena yang seharusnya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, tapi sampai hari ini pun tidak ada tidak ada penyesalan dari negara, tidak ada pengakuan. Dan 65 tidak sendiri karena berbagai pelanggaran berat HAM yang lain, misalnya Trisakti, Semanggi, kemudian Petrus, itu juga sama aja. Ya, tidak ada pengakuan dari negara. Nah,
Di luar itu, setahun yang lalu saya melakukan riset mini, penelitian kecil itu, yang saya presentasikan di konferensi yang diadakan oleh Punk Rock Scholars, sarjana punk rock gitu. Jadi yang membincang berbagai aspek dalam musik atau subkultur punk gitu ya, rock dan metal dan lain-lain. Saya juga menemukan bahwa narasi-narasi tandingan ini, kalau kita bicara budaya, itu juga diartikulasikan ya, disuarakan oleh para seniman. Misalnya kita ada Seringai juga ya yang menyuarakan itu di dalam album terakhir mereka. Kemudian juga ada Band Siksa Kubur juga yang di dalam lirik-liriknya menggunakan potongan adegan di dalam dialog di dalam Look of Silence, Act of Killing. Kemudian juga ada band lain seperti Absolute Defiance juga yang bicara mengenai kematian massal dan sebagainya. Walaupun ya upaya-upaya kecil seperti itu membangkitkan narasi tandingan bagaimanapun kecilnya ya, sehingga mungkin dia akan beresonansi lah ke depannya gitu. Nah, itu kalau kita bicara, kemudian saya kira yang terakhir itu adalah tidak ter-save di sini. Bagaimana kita sekarang ya, saya kira menutup pembicaraan saya adalah bagaimana kita sekarang ada di dalam situasi impunitas dan tidak terpidananya atau tidak dipersalahkannya pelaku. Situasi juga di mana ada ketentuan secara hukum juga ya, karena kalau kita bicara rekonsiliasi, kita tidak punya payung hukum rekonsiliasi sampai sekarang, karena Undang-Undang KKR atau Komisi Kebenaran Rekonsiliasi itu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Disertasi saya mengatakan bahwa ada kewajiban pemerintah atau negara untuk menghasilkan Undang-Undang KKR, tapi sampai hari ini 15 tahun ya, 14 atau 15 tahun setelah katakanlah dibatalkannya Undang-Undang KKR, tidak ada legislasi untuk KKR, sehingga sampai hari ini saya bisa mengatakan tidak ada kemungkinan untuk rekonsiliasi. Nah, kita bisa bercermin dari negara lain, bagaimana misalnya Timur Timur ya, dia punya Komisi Kebenaran, terus walaupun di sana ada Komisi Kebenaran dan Persahabatan, tapi komisi itu berhasil mendokumentasikan testimoni korban, bagaimana kekerasan itu terjadi ya, sehingga bisa menjadi bagian dari penyembuhan atau healing, juga menjadi bagian dari pelajaran dari bangsa ini. Saya kira itu bagaimana kemudian kalau kita bicara budaya ya, budaya itu juga bisa mestinya kalau dia dipakai untuk membentuk narasi, saya kira masyarakat sipil juga untuk tidak menjaga semangat untuk mempunyai narasi juga ya, bagaimana kekerasan itu juga tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, dan keadilan harus dicapai. Saya serahkan pada moderator. Ada pertanyaan dan diskusi nanti bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Mas Manunggal karena telah memberikan pemaparan yang sangat menarik sekali ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau mungkin tanggapan bisa disampaikan ke kolom komentar. Lalu kemudian mungkin dikasih keterangan juga ya, nanti ditujukan pada pembicara yang mana. Lalu kemudian sebelum kita beranjak ke pembicara selanjutnya,
Ya, mungkin saya meng-highlight beberapa poin penting ya yang disampaikan oleh Mas Manunggal tadi, terutama mengenai bagaimana kekerasan yang dilakukan oleh negara pada 1965 itu tidak sampai ke publik gitu, dan itu mungkin masih terjadi sampai sekarang. Mungkin kemarin teman-teman beberapa kali mungkin sudah melihat semacam ucapan-ucapan dari beberapa lembaga organisasi terhadap peristiwa 1965 tersebut. Tapi realitas ucapan-ucapan yang diberikan masih terfokus terhadap peristiwa pembunuhan 6 Jenderal gitu ya. Oh ya. Saya kira yang di belakang Mas supaya agak Mas mengganggu teman-temannya yang di belakang. Mas, terima kasih. Oh ya. Baik, mungkin nanti bahasa apa namanya, bentar ya. Oke, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Tidak, Mas. Mas Bangkit mungkin pindah, Mas. Mungkin pindah dari ruang karena itu suaranya mengganggu sekali. Oke, baik. Iya, background noise-nya luar biasa. Ya.
Ya, tes halo, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah bagus. Ya, baik. Terima kasih untuk pembicara sebelumnya, untuk Mas Manunggal Wardaya. Sebelumnya saya mewakili dari teman-teman Kastra mengucapkan mohon maaf karena kesalahan teknis yang terjadi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke pembicara kedua. Nah, kepada Ibu Fatia Nadia, atau yang kerap disapa Bu Ita, mungkin bisa memberikan tanggapannya terkait dinamika yang terjadi pada tahun 1965. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman mungkin penasaran Bu Ita ini siapa ya? Bu Ita ini merupakan pendiri Komite Perempuan dan merupakan komisioner utama. Benar begitu, Bu? Atau saya memperkenalkan diri aja deh, Mbak. Ya. Ya mungkin langsung aja, maaf ya, Bu. Ya Sudah mungkin Oke, ya. Bu, terima kasih ya. Mungkin waktu dan tempat langsung saya serahkan kepada Ibu Fatia Nadia. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Naomi. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, dan salam damai dari Yogyakarta. Saya sekarang adalah Ketua RUAS. RUAS itu adalah Ruang Arsip dan Sejarah Perempuan yang mengumpulkan dokumen dan arsip-arsip sejarah, khususnya perempuan, mulai dari abad 19 sampai saat ini. Jadi kami melakukan pengarsipan dan dokumentasi tentang gerakan perempuan, tapi juga tentang sejarah perempuan. Itu dulu saya memang adalah salah satu inisiator dari Komnas Perempuan dan menjadi komisioner yang pertama dari tahun 1998 sampai 2006. Kemudian saya studi sejarah di Belanda, dan kemudian saya sekarang adalah ketua RUAS dan juga ketua Sekolah Budaya Merosot. Sekolah Budaya Merosot ini adalah satu sekolah yang menginisiatifi gerakan komunitas untuk membuat rekaman-rekaman tentang kampung dan desanya yang menyangkut persoalan-persoalan tragedi, termasuk tragedi 65. Itulah pekerjaan saya sekarang di sebuah desa di kota Yogyakarta, 21 km dari Jogja ke arah barat. Kalau saya akan mulai dengan paparan saya yang diminta oleh teman-teman dari Visipol, yaitu bahwa saya tidak membuat PowerPoint, tapi ini saya kecil memang begitu, Naomi. Tidak bisa besar begitu. Maksudnya dipin gitu ya, Bu? Ya mungkin bukan. Boleh. Artinya saya dikecilkan begitu di dalam presentasi ini. Yang besar adalah Naomi, begitu. Kah? Bukan besar. Oh, udah besar. Udah besar, Mbak. Seperti Naomi gedenya. Mungkin ini di tampilannya Ibu, ya mungkin tampilan Zoom-nya Ibu, tapi di saya karena saya jadi grogi sendiri. Saya tidak membuat PowerPoint, tapi karena saya selama 4 hari ini diminta oleh majalah Tempo yang akan membuat reportase tentang Gerwani minggu depan, dan kami harus membantu untuk pengarsipannya, dokumennya, dan kemudian saya juga harus menulis kolom dan segala macam. Jadi saya minta maaf tidak membuat PowerPoint, tapi saya akan mencoba untuk menarasikannya tentang pengalaman saya atau saya berhubungan langsung dengan gerakan berhubungan langsung dalam arti karena saya bekerja bersama dengan Hersri Setiawan yang seorang bekas ketua Likra Yogyakarta, juga bekas sekjen Likra Jawa Tengah, dan representatif Likra di dalam pengarang Asia Afrika di Kolombo. Nah, kalau tadi Mas berbicara tentang peristiwa 65, dan kalau saya membaca bukunya almarhum Herlambang, saya lebih banyak Herlambang menceritakan bagaimana konflik-konflik antara
gerakan kebudayaan yang itu lekra dan bagaimana dengan Mani Kebu direpresentasikan dalam sastra dan film. Tapi saya ingin fokus pada sejarah lekra berdiri atau sejarah kebudayaan. Bagaimana kebudayaan progresif kiri itu tumbuh dan bagaimana perdebatan-perdebatannya saya fokus memang di Yogyakarta, tetapi nanti ke tingkat nasional. Jadi baru-baru ini saya diminta untuk bicara tentang Taman Siswa dalam Pusaran Politik 65. Dan saya memang sedang meneliti tentang depolitisasi dari Taman Siswa, dari proses pemikiran kiri di Taman Siswa. Dan saya melihat dan saya menemukan banyak sekali arsip. Saya basisnya adalah arsip, saya membaca arsip, membaca dokumen-dokumen, dan saya menemukan banyak sekali arsip-arsip yang sangat penting di dalam proses kehidupan kebudayaan di sekitar tahun 50 sampai 65. Nah, saya akan mulai dengan satu situasi politik kebudayaan yang terjadi pada sekitar tahun 50-40 setelah kemerdekaan, setelah perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Dari bukunya Herbert Feith, The Decline of Constitutional Democracy, Herbert mendiskusikan tentang kekacauan politik, tumbuhnya ketidakpercayaan di antara para elit politik di Indonesia sesudah kemerdekaan tentang ketidakpercayaan dan mereka bahwa Konferensi Meja Bundar dianggap sebagai kegagalan dari revolusi Indonesia. Dan kegagalan revolusi Indonesia ini mengakibatkan ketidakpercayaan kepada pemerintah sesudah proklamasi. Dan kekacauan ini juga terjadi konflik-konflik di daerah, pergolakan-pergolakan di daerah dan juga bagaimana konflik-konflik menyerang kelompok elit atau feodal. Nah, gerakan-gerakan ini dilihat oleh para pemikir kebudayaan dan pemikir politik, ini adalah sesuatu yang harus dijawab, harus dicari solusinya. Nah, ketika itu ada sekelompok pemuda yang menamakan kelompok Gelanggang yang mengeluarkan surat kepercayaan Gelanggang pada tanggal 18 Februari 1950. Mereka itu adalah Asrul Sani dan Akbar Juhana. Mereka mengatakan bahwa persoalan kegelisahan dan perpecahan politik, konflik-konflik yang tersebar di daerah, ini adalah satu kegagalan dari proses revolusi Indonesia yang digagas oleh rakyat. Nah, surat Gelanggang ini menjadi semacam inspirasi dari kaum seniman dan rakyat, terutama para seniman, untuk bagaimana membangun kerjasama, membangun pemikiran bersama untuk meneruskan revolusi Indonesia yang gagal karena perjanjian Meja Bundar. Dengan demikian, maka terjadilah sebuah perdebatan yang cukup panjang di dalam koran-koran yang saya baca adalah di dalam koran-koran Taman Siswa, yaitu Pusara. Terjadi perdebatan bagaimana kemudian perdebatan tentang konsep kebudayaan antara Ki Hajar Dewantara dan Takdir Ali Sabana diangkat kembali di dalam beberapa tulisan di Taman Siswa di Pusara. Nah, ini membuat orang-orang Taman Siswa yang itu seniman, misalnya saja seperti Sujoyono dan juga Afandi, terus kemudian Basuki Resobowo, mulai bersuara dengan sangat kritis. Ini tidak bisa lagi kita bekerja atau kita hidup seperti ini.
revolusi sudah gagal begitu. Padahal ini sekarang meneruskan revolusi atau kita kompromi dengan hasil dari meja bundar, sehingga terjadi perpecahan antara gerakan kebudayaan yang mereka menyetujui gerakan diplomasi dengan meja bundar dan meneruskan revolusi rakyat. Nah, kulminasi dari perdebatan ini bisa dibaca selain di pusara, tapi juga di koran-koran yang kita bisa lihat. Tetapi arsip dari Taman Siswa sendiri menyatakan, yang saya baca adalah ini kulminasi yang sangat tajam. Ya, kulminasi ini tajam sekali. Yang paling tajam adalah Soejoyono, karena Soejoyono menulis dan itu disaut oleh AS Darta, yang nanti kemudian AS Darta, Aidit, kemudian Jubar Ayub, kemudian beberapa orang mendirikan Lekra pada tanggal 17 Agustus 1950. Tetapi kulminasi itu adalah kulminasi dari beberapa seniman yang terus bergerak. Dan pergerakan seniman ini tidak hanya lewat tadi debat di dalam surat kabar, tetapi juga di dalam kelompok Sanggar Pelukis Rakyat, ya. Sanggar Pelukis Rakyat itu ada di Sentul, ya. Sanggar Pelukis Rakyat. Tetapi selain Sanggar Pelukis Rakyat, sebetulnya Taman Siswa juga memberikan ruang kepada para seniman ini untuk membicarakan tentang konteks kebudayaan rakyat. Kita mau kemana nih? Nah, oleh sebab itu, maka dibentuklah Lekra. Sederhananya dibentuklah Lekra pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, deklarasi Lekra ini kemudian melalui satu Mukadimah Lekra tahun 50 yang menyatakan secara tegas bahwa revolusi Indonesia telah gagal dengan ditandatanganinya KMB. Rakyat Indonesia akan diperbudak kembali di lapangan politik, ekonomi, militer, dan khususnya di lapangan kebudayaan. Ya. Dan ini jelas sekali kalau membaca Mukadimah Lekra tahun 1950, bagaimana statement ini menyatakan bahwa Indonesia gagal. KMB itu adalah kembalinya Indonesia kepada imperialisme, kolonialisme, dan ini adalah kekalahan rakyat. Ini harus direbut kembali. Maka terjadilah diskusi-diskusi yang cukup panjang, maka menghasilkan Lekra. Ya. Kemudian kegagalan revolusi 45 itu adalah bentuk kegagalan dari pekerja kebudayaan juga. Maka pekerja kebudayaan harus meredefinisi ulang tentang apa itu kebudayaan rakyat. Apa itu yang harus dikerjakan bersama rakyat? Siapa rakyat? Maka di dalam Mukadimah tahun 1950, bentuk dari kegagalan pekerja kebudayaan dalam membangun kebudayaan rakyat yang demokratis. Jadi itu disebutkan secara jelas dalam Mukadimah Lekra tahun 1950. Kegagalan itu juga berarti tetap hidupnya kebudayaan kolonial, feodalisme, dan imperialisme yang secara nyata telah membuat Indonesia bodoh, tertinggal, dan lemah. Itu bisa dibaca dalam Mukadimah Lekra tahun 1950. Nah, dokumen-dokumen itu kita sulit. Bagaimana diskusi-diskusi. Tetapi dari catatan-catatan yang dibuat oleh para anggota Lekra, bagaimana Taman Siswa, Sanggar Pelukis Rakyat, SIM yang didirikan oleh Soejoyono itu menjadi satu ajang perdebatan yang menarik sekali. Kebetulan sekarang saya sedang membantu membuat anotasi bibliografi dari seniman dari tahun 65 sampai tahun 70. Dan dalam anotasi bibliografi itu saya menemukan banyak sekali perdebatan-perdebatan tentang konsep berkesenian dan berkebudayaan yang ditulis oleh Basuki Reksobowo, catatan-catatan di Taman Siswa, kemudian Soejoyono, kemudian Trubus, dokumen penting ketika nanti ada pendirian ASRI,
Akademi Seni Rupa Indonesia yang ada di dekat rumah saya, ya, di Gampeng. Ya. Nah, itu nanti akan terjadi perdebatan panjang, ya, menarik sekali. Nah, saya dalam Claire Holt dalam bukunya Art in Indonesia menulis situasi kebudayaan dan kesenian di Yogyakarta. Ini yang saya tidak menangkap dari di dalam bukunya Wijaya Herlambang. Padahal ini penting. Latar belakang sosiologis dan histori dari sebuah nafas kebudayaan dalam satu wilayah itu sangat penting, ya. Nah, Claire Holt mengatakan bahwa pada tahun 1955, 5 tahun sesudah Lekra berdiri di Yogyakarta, itu ada 74 organisasi seni. Meskipun secara organisasi belum terbangun satu ideologi yang jelas, tetapi 74 organisasi seni di kota Yogyakarta itu ditulis dalam bukunya Claire Holt, Art in Indonesia. Kemudian dipertajam dengan tulisan Hersri tentang Turba. Sebagai ketua Lekra Yogyakarta dan kemudian sekjen Lekra, dia menuliskan bahwa di Yogyakarta dalam tulisannya tentang Turba bahwa Jogja bergeser dari kota politik, ya, karena dalam sesudah kemerdekaan Jogja kemudian menjadi pusat center of politics dari Indonesia, ya. Konferensi Pemuda pertama, rapat-rapat, kemudian ada kursus politik dari Soekarno, kemudian dibangun Marx House, kemudian orang semua berlatih tentang Marxisme, di mana mereka semua berkumpul. Waktu itu belum ada PKI atau PSI, mereka berkumpul di satu tempat bernama Marcos. Ada satu pavilion di mana Aidi dan Sam sering tidur, Khairil Anwar, Sujoyono, Basuki Reksobowo, mereka berpindah-pindah. Sering di Marsos, di Patok, sering juga di Sanggar Pelukis Rakyat. Ya, di Sanggar Pelukis Rakyat itu ada Hendra Gunawan. Nah, berkesenian di Yogyakarta, kemudian Hersri menulis bahwa Yogyakarta dari kota politik bergeser menjadi kota budaya, tapi kota budaya yang revolusioner. Nah, kebetulan Hersri itu adalah teman hidup saya tanya, kota budaya yang revolusioner seperti apa? Setiap malam ada diskusi politik. Seniman, budayawan itu bukan hanya memikirkan tentang seni, tapi dia juga berdiskusi, berbicara tentang Marxisme dan seni dan rakyat. Satu contoh, ibunya Mbak Nasti yang ada di sini, istri Bustam. Mia Bustam itu nanti yang menggantikan Hersri sebagai ketua Lekra. Mia Bustam itu tokoh perempuan yang selalu bicara tentang perempuan, Marxisme, seni, dan kebudayaan. Di situ ada Kustiah, ada Ruliati, ada Supini, ada Alimat. Mereka adalah seniman-seniman yang saya nggak suka ya sama saudara Raimondo mengatakan semangat sekali, karena ini bicara tentang kebudayaan ya saudara Raimondo. Kalau Anda tidak mau saya bersemangat, saya memang begini, Anda bisa keluar. Saya mau bicara ini karena sekarang ini adalah kita dalam masa perang sejarah. Dan perang sejarah ini sedang kami lakukan. Kami kibarkan bendera tentang perang sejarah untuk generasi muda. Bagi saya ini adalah komitmen politik untuk perang sejarah Indonesia. Karena kita harus mewartakan tentang kebenaran sejarah. Jadi saya tidak suka dikatakan bersemangat. Saya memang semangat, karena ini kebenaran yang saya akui. Dan ini harus disampaikan kepada orang muda. Ya, jadi itu saya tidak suka. Kalau Anda tidak suka saya, Anda bisa keluar dari sini. Karena ini banyak sekali data-data ini yang dihilangkan. Dihilangkan dari sejarah Indonesia, tidak dituliskan. Bagaimana Sujoyono memikirkan tentang kebudayaan Indonesia dari perspektif rakyat. Bagaimana Mia Bustam, bagaimana Basuki Reksobowo, bagaimana Hendra Gunawan menjadi
atmosfer kebudayaan Indonesia di Yogyakarta pada sekitar tahun 50-an. Dan itu kekayaan Indonesia yang dihilangkan, yang tidak akan kembali lagi. Ya, saya kira itu penting. Ya, begitu juga kemarin saya ngomong tentang Gerwani, karena ini harus dimunculkan siapa mereka yang dibinasakan. Jadi ini adalah sebuah terang sejarah yang sedang saya lakukan untuk kebenaran dan keadilan. Ya. Dalam proses tahun 55 itu di diskusi adalah tentang platform politik, dan platform politik yang menjadi dasar dari mereka adalah platform politik tentang bagaimana komunisme dan marxisme menjadi acuan di dalam gerakan kerakyatan, di dalam kebudayaan yang berbasis pada rakyat. Nah, dalam SIM dan di dalam percaturan di dalam SIM dan Sanggar Pelukis Rakyat, ini juga di dalam tulisan-tulisan yang Anda bisa baca di Taman Siswa, yaitu bagaimana Sanggar Pelukis Rakyat dan SIM itu menyatukan pikiran internasionalisme dari Ki Hajar Dewantara. Jadi ada komunisme, ada marxisme, ada internasionalisme. Itu yang kemudian digodok nanti bersama untuk dirumuskan di dalam mukadimah pembaharuan dari mukadimah tahun 1950 menjadi pada tahun 1959. Nah, posisi politik dalam berkesenian ini yang tercermin dalam sanggar-sanggar seperti SIM, Pelukis Rakyat, mempengaruhi sekolah seni rupa ASRI, ya, yang berdiri pada tahun 50. ASRI, guru-guru ASRI ini seperti Avandi Sujoyono, Hindra Gunawan, Suromo, Trubus, dan ini berhasil menarik simpati para mahasiswa untuk menjadi anggota Lekra. Karena Lekra tidak hierarkis, tidak ada keanggotaan. Jadi mereka masuk menjadi anggota Lekra. Nah, dinamika kebudayaan yang terjadi sekitar tahun 50-an sampai tahun 60-an di kota Yogyakarta ini menjadi sebuah dinamika nasional, ya. Dan inilah yang kemudian dalam tulisannya dari Jubar Ayub sebagai sekretaris umum Lekra, Jubar Ayub menyatakan bahwa perjuangan rakyat tidak bisa dipisahkan dari perjuangan kebudayaan. Artinya apa? Perjuangan gerakan kebudayaan juga harus berbasis pada perjuangan kerakyatan. Dan hal ini disebutkan dalam Mukadimah Lekra nanti di dalam Mukadimah Lekra tahun 59 yang menyatakan bahwa rakyat adalah satu-satunya pencipta kebudayaan. Dan pembangunan kebudayaan baru hanya dapat dilakukan oleh rakyat. Rakyat adalah masyarakat Indonesia yang menentang kolonialisme, penjajahan, pluralisme, dan melibatkan lapisan seniman dari seluruh masyarakat, dari seluruh gerakan seniman. Jadi 73 organisasi seniman di Yogyakarta ini, misalnya tentang ketoprak, tentang drama, itu semua dirangkul oleh Lekra. Ada ketua Lekra yang sekarang masih hidup di Palangkaraya bernama Kusni Sulang. Kusni Sulang itu juga yang menggantikan Bumia, ya, itu mengatakan bahwa organisasi-organisasi ketoprak ini bukan dihilangkan, tetapi dirangkul untuk diisi tema-temanya menjadi tema-tema yang berbicara tentang penindasan rakyat. Ya, itu ditulis oleh Kusni Sulang dengan sangat baiknya. Begitu pula Ibu Mia itu ada catatannya yang mengatakan bahwa bagaimana Ibu Mia bersama Alimah seorang pelukis surrealis yang hilang pada tahun 65, ya, tidak ada catatannya. Juga dengan Supini yang istrinya Kusnadi, seorang pematung perempuan satu-satunya. Mereka bertiga berjalan dari satu organisasi untuk berbicara tentang kebudayaan rakyat. Apa itu rakyat sebagai basis gerakan kebudayaan, ya? Nah, hal-hal semacam itu sekarang ini tidak bisa kita temukan catatan-catatannya. Padahal itu penting di dalam merumuskan strategi kebudayaan baru
di dalam melawan kolonialisme. Nah, untuk menjalankan kemudian setelah Mukadimah 59, kemudian Jubar Ayub sebagai Sekretaris Umum Lekra mengusulkan, Jubar Ayub di dalam catatan yang saya baca, Jubar Ayub duduk bersama dengan beberapa pengurus Lekra Pusat di Cidurian di Jakarta, mengumpulkan cerita-cerita atau laporan-laporan dari para pengurus Lekra di daerah, dari mulai cabang di kabupaten, di desa sampai di kampung. Itu mereka Jubar Ayub dan para di dalam Lekra itu ada, saya lupa. Tapi itu mereka dengar. Nah, juga dalam Kongres Lekra di Solo ada namanya pemandangan umum. Ada 2 buku hasil Kongres Lekra di Solo yang menarik sekali, yaitu bagaimana pemandangan umum dari Kongres Lekra di Solo itu adalah semua ranting cabang Lekra berbicara tentang persoalan-persoalan rakyat dan berkesenian dan berkebudayaan. Dan itu bisa 2 hari 2 malam. Tapi itu adalah pemandangan umum tentang gerakan kebudayaan. Nah, dari situlah kemudian Jubar Ayub merumuskan kepada sebagai Sekretaris Lekra mengusulkan asas meluas dan meninggi. Meluas artinya popularisasi gagasan dan perekrutan anggota baru. Meninggi berarti meningkatkan mutu artistik dan ideologi. Dan asas yang disampaikan Jubar Ayub ini diperkuat oleh Bung Nyoto sebagai Ketua Lekra, mengatakan bahwa penciptaan ekspresi kebudayaan menuntut pekerjaan para budayawan dan seniman di tingkat basis. Bergerak ke bawah, bekerja, mencipta bersama rakyat. Gagasan Nyoto ini kemudian dikenal dengan Turba. Nyoto juga menegaskan tentang politik harus menjadi kompas dalam berkebudayaan, sehingga dikenal dengan politik adalah panglima. Tetapi bukan seperti politik dan panglima seperti yang dirumuskan oleh Manikebu. Artinya politik untuk menentukan arus budaya yang kerakyatan dan revolusioner. Itu yang digariskan oleh Nyoto. Sehingga pada Kongres tahun 1959, ada satu dari tuturan Hersri, sebelum Kongres itu disampaikan, dibuka, Bung Nyoto, kemudian Bung Aidit, semuanya duduk untuk mencari rumusan baru bagaimana antara berkebudayaan rakyat dan meneruskan cita-cita revolusi ini menjadi satu simpul yang kuat. Itu ada di sebuah rumah. Rumah itu ada di waktu itu Pak almarhum Pak Bronto, Pak Rewang, beberapa tokoh-tokoh PKI juga ikut, karena Lekra tidak masalah kamu mau jadi PKI, kamu mau jadi terbuka, ya. Nah, di dalam rapat itu kemudian dirumuskan juga yaitu tentang pedoman gerak Lekra 151. Artinya berlandaskan politik sebagai panglima, menjalankan 5 kombinasi, yaitu meluas dan meninggi, tinggi mutu ideologi, dan tinggi mutu artistik. Memadukan tradisi yang baik dan kekinian yang revolusioner, memadukan kreativitas individu dan kearifan massa, memadukan realisme sosialis dan romantik sosialisme. Nah, dengan 151 kombinasi ini, bagaimana mereka turun ke bawah? Ini bisa panjang, ya. Ini sudah mau habis ya, Mbak. Nah, saya mau mengatakan bahwa 151 ini kemudian dirumuskan kembali dengan praktek 3 sama, yaitu bekerja bersama, makan bersama, tidur bersama. 3 sama ini didasarkan dari tulisan Bung Aidit. Buku Bung Aidit yang sangat terkenal itu adalah semacam riset, yaitu riset yang partisipatoris. Itu ada 1 bukunya, saya punya. Nah, saya ingin menunjukkan satu temuan, 1 buku kecil. Ini adalah buku kecil tentang Konferensi Asia Afrika harus tetap
sebagai konferensi anti-imperialisme. Dan ini sebagai pedoman Lekra yang harus turun ke bawah dan disosialisasikan menggunakan bahasa rakyat. Nah, itu semua menjadi ada 2 buku konferensi Lekra. Kemudian nanti Jubar Ayub dalam Mocopat Kebudayaan yang terbit, yang ditulis tahun berapa? Setelah dia keluar dari penjara. Itu Mocopat Kebudayaan itu bagaimana refleksi dari Jubar tentang proses strategi kebudayaan yang dirumuskan. Nah, ini semua adalah satu fase yang sangat penting karena kemudian Lekra menjadi meluas. Nah, bagaimana terjadi kekerasan yang sangat panjang, terjadi kekerasan yang sangat besar. Sebetulnya itu tidak serta-merta terjadi pada tahun 65. Sebetulnya militer sebagai musuh utama dari gerakan kebudayaan Lekra itu sudah mendirikan yang namanya Budayawan dan Militer atau BKS Bumil di tiap-tiap Kodam. Dan BKS Bumil ini juga membuat organ-organ kesenian yang kemudian BKS Bumil ini juga membuat selebaran-selebaran bisa dilihat ya. Bisa dilihat dan dibaca. Di Jawa Tengah orang mengatakan bahwa melihat dalang Lekra itu tidak ada seninya, kata BKS Bumil. Kemudian dikatakan bahwa lakon-lakon dalam wayang, lakon-lakon ketoprak, karena ketoprak hampir dikuasai oleh Lekra, ya, ketoprak waktu itu. Dikatakan bahwa ceritanya tidak nyambung. Nah, tulisan Hersri ketika menjadi Sekjen Lekra di Jawa Tengah, yaitu di Tambak Loro, mengatakan bahwa bagaimana peperangan antara Kodam Diponegoro dengan Lekra itu sudah sangat nyata, dan itu menjelang dari tahun 65. Itu sudah sangat nyata, meskipun dia kemudian dikirim oleh Lekra menjadi perwakilan di Asia Afrika. Nah, menarik sekali bagaimana internasionalisme, gerakan internasionalisme dari Lekra ini menjadi sangat penting, dan ini jarang disampaikan di dalam sejarah atau dihapuskan dalam sejarah. Bagaimana Rifai Apin dan Hersri turut di dalam gerakan yang namanya Gerakan Asia Afrika, berkeliling ke negara-negara Asia Afrika bersama Francisca Vanggide, bersama dengan orang-orang dari gerakan kiri, tapi juga pada tahun 51 mereka melakukan pameran di Berlin pada tahun 51, di mana Heng Antung, Sujoyono, Basuki Reksobowo dan beberapa seniman menampilkan poster-posternya. Saya ada poster-posternya, saya ada bukunya, buku kecil. Itu adalah poster-poster yang dibawa ke Berlin. Yang waktu itu ketuanya adalah Francisca Vanggide, Sujoyono adalah sebagai tokoh yang merancang kampanyenya. Itu dalam semacam begini kecil, buku kecil, tapi itu isinya adalah poster-poster yang dibawa ke Berlin. Poster-poster itu kemudian dibawa ke Aljazair, dibawa ke Tanzania untuk berbicara kepada negara-negara yang sedang memperjuangkan kemerdekaan. Nah, di dalam internasionalisme, konsep Lekra adalah pembebasan nasional. Dan pembebasan nasional ini menjadi suara dari Lekra. Dalam majalah The Call, di mana Hersri dan Rifai Apin menjadi redaksinya, The Call ini bisa dibaca di kantornya dulu Om Ibrahim Isa almarhum itu di Mesir. Itu majalah itu masih komplit, di Indonesia tidak ada. Tapi majalah itu ada di Mesir, ada di Kolombo, dan ada di Inggris. Nah, The Call sendiri berbicara, pernah saya sempat membaca itu di Kolombo, di Sri Lanka, bagaimana Lekra dihormatnya ditulis oleh Hersri dan Rifai Apin, tapi oleh Bung Aidit, oleh oleh Jubar Ayub, oleh orang-orang pemikir Lekra
lekra. Yang kemudian ketika 65, yang nomor 1 harus dihabiskan, itu adalah para aktivis lekra juga. Selain orang-orang komunis, selain orang-orang anggota PKI, adalah misalnya saja Bung Hersat, itu ketua lekra Jawa Tengah sebelum Hersri, itu satu keluarga, 7 orang, itu dimasukkan dalam sumur di Ambarawa. Karena Bung Hersat itu menulis lagu-lagu yang menggambarkan anti-imperialisme, ya, misalnya kayak ekonomi yang pasar yang harganya naik, dan ini saya belum bicara tentang di Sumatera Barat. Di Kalimantan, di Bali, di Jawa Timur, mana itu menjadi musuh dari militer. Dan genosida politik 65 ini adalah juga genosida politik kebudayaan. Dihancurkan, semua dihancurkan. Begitu juga dengan Gerwani. Itu penghancurannya luar biasa karena tubuh dan seksualitas Gerwani. Kalau lekra adalah penghancuran dari politik dan pemikiran kebudayaan. Begitu menurut saya. Dan ini yang harus terus disuarakan. Ini adalah bagian dari perang sejarah untuk keadilan dan kebenaran. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Fathia untuk penjelasan yang sangat komprehensif, menceritakan tentang peran lekra di kebudayaan, bagaimana perang sejarah yang sebenarnya masih ada, yang masih harus masih diperjuangkan sampai sekarang. Mungkin Ibu menyebutnya sebagai perang sejarah sampai saat ini. Nah, mungkin kita untuk bersingkat waktu langsung ke pembicara yang terakhir, yaitu kepada Ibu Evi Lina Sutrisno. Sebelumnya kami mohon maaf karena kemuluran waktu yang cukup lama. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Evi. Terima kasih banyak Naomi, dan juga terima kasih untuk panitia ya yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya terus terang terharu kalau anak muda itu kemudian selalu ingin belajar sejarah, dan karenanya buat saya, walaupun saya itu bukan ahli karena penelitian saya tidak langsung berkaitan dengan isu ini, saya upayakan semampu-mampu saya untuk memberikan sedikit landscape begitu ya tentang intellectual backup yang diterima oleh Orde Baru ya melalui para ilmuwan. Nah, ini karena panitia meminta saya untuk mengcover bagaimana peran intelektual di balik G30S. Dan saya akan tunjukkan juga bahwa ini akan ada kaitannya sangat kuat dengan kekerasan budaya seperti yang dibahas oleh Wijaya Herlambang. Nah, ini sekarang saya akan ini dulu share screen, sudah kelihatan? Masih, ini ya masih proses. Apa yang kelihatan di tempatmu, Naomi? Ya, kalau di tempat saya masih ini, Mbak, screen sharing gitu, masih belum ada nampak PPT-nya, masih proses. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah sudah terlihat jelas teman-teman? Mungkin bisa memberikan respon lewat. Masih proses, masih muter-muter. Masih berputar, Kak. Oh, ini something wrong. Masih muter, segera bisa. Aduh, muter-muter. Ya, mohon sabar sedikit. Sudah ya? Ya. Sudah terlihat ya, Mbak Evi? Udah ya? Oke, ya, terima kasih banyak. Ya. Nah, jadi saya ingin mengcover tentang bagaimana sebetulnya ya intellectual background ya dari peristiwa bukan peristiwa G30S-nya, maaf, tetapi lebih kepada bagaimana
sikap intelektual ya para ilmuwan itu dalam ketika ini pecah apa yang terjadi begitu ya. Nah, sebelumnya saya ingin memantik dengan sedikit pandangan ya, karena di banyak pandangan umum itu seringkali dianggap bahwa para ilmuwan ya dan sarjana ini adalah orang-orang yang ideologically itu free, begitu, bebas. Secara ideologis itu harus mampu membuat diri itu bebas ya, dan yang dikatakan sebagai netral atau objektif, begitu kan. Nah, ini kebetulan karena teman-teman ini mahasiswa Fisipol ya, dan saya percaya kita perlu untuk merefleksi dan mungkin juga mengkritisi diri kita sendiri, posisi kita sendiri. Nah, di sini ada pandangan-pandangan yang mempengaruhi itu, bahwa ilmuwan sosial itu adalah orang-orang yang secara ideologi itu bebas, karena apa? Karenanya karya dari para ilmuwan sosial itu bisa dipercaya karena itu bebas, free dari berbagai bias, begitu ya. Nah, ini semua karena dipengaruhi oleh bisa dikatakan itu cara pandang positivisme yang sangat dipengaruhi oleh sains ya atau ilmu alam. Di mana ini karena ilmu sosial dan politik itu berkembang itu di awal abad ke-20. Nah, terus di situ cara pandang ya. Nah, ini awalnya itu dengan pemikiran-pemikiran yang rasionalis, sehingga mereka tuh percaya apabila realita itu tuh adalah fakta-fakta, dan dibalik kehidupan masyarakat itu ada yang disebut sebagai general law ya, ada hukum-hukum, ada pola-pola yang akan bisa dianalisis, dipastikan sebab akibatnya. Nah, sehingga sebuah gambaran tentang apa itu masyarakat itu bisa digambarkan dengan sangat jelas dengan pola yang jelas. Nah, ini dipercaya bahwa seorang ilmuwan itu harus bisa menjadi yang objektif tadi, bebas dari nilai, netral, dan mampu menjaga jarak dari realita yang dia teliti. Sehingga hasil dari temuan-temuan ilmiahnya itu adalah temuan-temuan yang berbasis data atau empiris dan valid begitu. Nah, itulah yang kemudian dipakai sebagai gambaran dari sebuah society atau sebuah kelompok masyarakat. Tetapi nanti kita lihat teman-teman, benarkah itu bisa gitu ya? Karena ternyata akan kelihatan bahwa yang terjadi, banyak terjadi itu justru cara pandang yang interpretivis kayak gini ya. Nah, ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari Marxisme, dari feminisme, dari konstruksionisme ya, bahwa sebetulnya realita itu adalah sesuatu yang interpretif. Itu kayak kita kalau motret ya, itu kita itu kan harus memilih fokus. Nah, apakah mau kalau misalnya nih Merapi, karena saya kebetulan sekarang tinggal dekat Merapi nih, apakah kita mau fokus ke gunungnya, atau kita mau fokus ke sawah di depan gunung, atau kita mau fokus ke petani yang sedang menanam padi? Nah, inilah yang disebut sebagai selektif. Apa sih fokus kita? Di mana fokus kita? Dan ilmuwan sosial itu juga sangat bisa memiliki bias-bias ideologis, ya. Dan disinilah yang kemudian menuntut kita untuk reflektif, ya, mengakui bahwa posisi saya ini, saya berangkat dari posisi yang seperti ini, sehingga ketika saya melihat sebuah realita sosial,
saya akan sudah punya perspektif, mungkin saya punya bias. Nah, ini misalnya salah satu penelitian yang sangat menarik itu adalah dari seorang Dan Wolf, dari seorang antropolog Amerika yang datang ke Klaten, yang bukunya diterbitkan dengan judul Factory Daughters. Nah, dia mengakui bahwa saya sebagai seorang perempuan dari Amerika, kulit putih, kelas menengah, berpendidikan tinggi, mungkin akan memiliki sikap yang terlalu kritis terhadap komunitas yang saya teliti, atau saya menerapkan bias-bias dari kebudayaan saya kepada komunitas yang dia teliti. Itu diakui, begitu. Sehingga dalam menawarkan hasil penelitian, ini kita tidak akan mengklaim bahwa ini adalah sebuah penelitian atau jawaban terhadap sesuatu yang mutlak, begitu ya, jawaban yang universal, tetapi adalah sebagai salah satu cara melihat, salah satu cara menganalisis dari situasi society atau masyarakat yang sangat kompleks. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana ini bisa bergeser atau tidak, ya. Karena kita akan lihat ini contohnya ya. Misalnya di bukunya Herlambang Wijaya ini banyak diulas lebih ke sastra, ya. Tapi nanti kita akan lihat ya bahwa ternyata di balik Orde Baru itu juga banyak para ilmuwan-ilmuwan ya, atau mereka-mereka yang mengenyam pendidikan tinggi atau seringkali disebut teknokrat. Nah, salah satu yang paling awal, ini saya tidak mengklaim bahwa saya akan mengulas semua ya, pasti jauh lebih banyak yang tidak bisa saya ulas malam ini, tetapi ini hanya sebagai contoh. Di mana misalnya ini adalah saudara ini ya, Suhokgi, saya percaya nih teman-teman mahasiswa pasti sudah kenal, dan Suhokjin, Arif Budiman, itu yang dikenal nama-nama Indonesianya ya. Nah, mereka berdua ini kakak beradik yang terlibat dalam aktivitas mahasiswa yang anti Soekarno. Nah, mereka terlibat di Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI ya. Dan ini bahkan beraliansi dengan militer. Seperti misalnya ada cerita bahwa Suhokgi ini adalah juga mendapatkan senjata, diperkenankan oleh militer untuk membawa senjata. Dan kemudian mereka pendukung terbentuknya Orba karena mereka tidak setuju dengan cara pemerintahan dari Soekarno. Nah, masalahnya adalah justru ketika Orba atau Soeharto itu kemudian naik, ya, ini justru terjadi perubahan yang besar dari sikapnya Suhokgi ya. Ini saya pinjam dari John Maxwell ya dari ANU yang mengatakan bahwa awalnya dia bekerja sama untuk menjatuhkan Soekarno dengan Kodam Siliwangi, tetapi sikap kritis muncul ketika dia melihat bahwa ada banyak yang dibunuh ya pada pembunuhan massal setelah G30S. Dan sayangnya Suhokgi yang pada waktu itu sudah tergabung menjadi dosen atau pengajar di UI pada waktu itu, dia umurnya tidak panjang ya. Terus kemudian dia meninggal di Gunung Semeru ketika dia melakukan kegiatan pecinta alam. Nah, ini sayang sekali. Tetapi kakaknya ini Arif Budiman itu sebetulnya memiliki sikap awal mirip dengan Suhokgi. Tetapi kemudian Arif Budiman ini dia sekolah lagi di Harvard dan ternyata ini kemudian membuka perspektif baru
Dan Arief Budiman yang tadinya adalah pro Orba, dia kemudian menjelma menjadi seorang Marxis, di mana dia setelah lulus kuliah dari Harvard, ya, dia banyak mengkritik kebijakan represif dan kapitalistik dari Orba. Nah, sehingga kemudian dia juga terlibat dalam kritik-kritik yang luar biasa dan kemudian mendapatkan opresi dari Orba, yang kemudian dia ini adalah Arief Budiman pernah mengajar di Satya Wacana di Salatiga, dan kemudian karena direpresi oleh Orba, Salatiga itu Satya Wacana itu diobok-obok lah gitu ya kasarannya, dengan berbagai policy yang represif, sehingga kemudian Arief Budiman ini kemudian meninggalkan Indonesia dan menjadi akademisi di Melbourne. Nah, ini adalah contoh sikap bagaimana dari sebuah ideologi tertentu orang bisa bergeser, ya, orang bisa bergeser ketika mendapatkan pengetahuan baru, ketika mendapatkan paradigma baru. Nah, tetapi ada juga yang stay menjadi pendukung Orba, ya. Nah, ini saya meminjam dari disertasi sahabat baik saya, ini Paman Atta kenal baik. Ini adalah Sony Karsono yang menuliskan disertasinya tentang social and intellectual origins dari Orde Baru. Dan ini disertasi dari Ohio University. Sony sendiri seorang sejarawan. Nah, Sony membahas beberapa tokoh intelektual yang berada di belakang Orde Baru. Nah, salah satunya adalah Widjoyo Nitisastro. Dia ini disebut sebagai arsitek kebijakan ekonominya Orba, ya, karena Widjoyo Nitisastro sendiri ini sebetulnya sudah tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan ekonominya Soekarno yang dia anggap itu tidak membawa pembangunan ke Indonesia, ya. Pada zaman Soekarno itu ada beberapa proyek yang menurut dia adalah proyek-proyek yang sifatnya itu lebih untuk membangun kebanggaan kebangsaan, begitu. Misalnya Tugu Monas. Nah, tetapi yang justru ide-ide tentang ekonomi masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu tidak disentuh oleh atau tidak banyak disentuh, sehingga kemudian ada krisis ekonomi yang besar di zaman Soekarno. Nah, sehingga ketika kemudian dia sekolah lagi ke Berkeley dalam hal ini, nah dia belajar dari perspektif tentu saja Amerika, begitu ya. Sehingga kemudian ketika Soeharto menawari dia sebuah posisi, maka dia menyarankan mencoba untuk menggagas ekonomi yang neoliberal seperti yang kita tahu, bahwa di situ ada pasar bebas dan kontrol negara itu kemudian menjadi lemah, ya, dan kemudian sangat mengundang investasi asing dan sangat berpengaruh sangat ingin untuk lebih dekat ke industrialisasi, begitu ya. Nah, kemudian di era Soeharto ini model-model ekonomi yang sangat menggunakan kelas menengah sebagai andalan utama untuk menjadi pendukung pembangunan itu kemudian melahirkan politik oligarki, dan sayangnya kemudian juga bertambah dengan KKN. Tapi ini bukan KKN-nya kalian ya, kuliah kerjanya, tetapi ini korupsi, kolusi, nepotisme. Dan ini adalah beberapa intelektual lain di balik Orde Baru yang sama-sama lulusan dari Berkeley, karenanya mereka disebut sebagai mafia Berkeley. Antaranya Emil Salim, JB Sumarlin, Ali Wardana, Saleh Afif, dan Muhammad Sadli. Nah, kemudian selain Widjoyo Nitisastro, ini juga ada intelektual lain yang ada di balik Orde Baru.
yaitu CSIS ya. Ini ada Harican Silalahi yang kanan, kemudian yang sebelah kiri ini adalah Yusuf Wanandi. Nah, mereka ini adalah dua-duanya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan mereka sejak mahasiswa juga kemudian mereka sangat mendukung Soeharto ya, terlepas dari semua kekerasan yang dilakukan Soeharto, mereka tetap mendukungnya, sehingga kemudian terbentuklah Center for Strategic and International Studies ini di tahun 1971, di mana mereka menjadi think tank dari kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, dan international relations. Ya, itu mereka banyak sekali memberikan masukan-masukan kepada Soeharto. Nah, di disertasi dari Sony itu disebutkan bahwa Yusuf Wanandi itu sangat terinspirasi dari model-model ekonominya Korea Selatan yang pada waktu itu sedang melaksanakan industrialisasi, modernitas, ya. Nah, sehingga kemudian ekonomi Korea Selatan itu sedang bangkit. Nah, mereka mencoba untuk meniru itu, begitu. Mungkin bedanya adalah yang di sini itu unsur KKN-nya tadi itu sangat banyak ya, dan unsur menggunakan kelas menengah ya sebagai jejaring utama untuk menggerakkan industri. Dan di sini itu mereka membutuhkan militer untuk menstabilkan ya, dan untuk memastikan kepatuhan penduduk atas program-program ekonomi. Sehingga di sini juga ada Ali Murtopo dan Sujono Humardani, ini dua-duanya militer ada di sini. Dan kita tahu bahwa di zaman Orba itu sangat-sangat parah ya teman-teman. Tidak ada rakyat itu yang boleh menentang pemerintah. Nah, itu terjadilah beberapa pelanggaran HAM seperti misalnya penggusuran Kedungombo, kemudian dengan Romo Mangun di Kali Code itu juga sempat terjadi banyak sekali intimidasi, tetapi Romo Mangun tetap bertahan begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana kelindan antara intelektual ya, ilmuwan, militer ya, dalam menggagas atau dalam memprogram di bidang ekonomi dan pembangunan. Nah, kemudian ini kita akan masuk ya, kalau tadi itu di politik ekonomi, nah sekarang kita masuk ke yang pendidikan dan kebudayaan. Nah, ini juga di bidang ini itu Soeharto sangat memanfaatkan teknokrat. Ada ilmuwan yang berada di balik Orde Baru. Nah, salah satunya ini adalah Daud Yusuf, ya. Nah, Daud Yusuf ini adalah seorang tentara, dia background-nya. Nah, ini juga menarik ya, teman-teman ya, di zaman Soeharto, ini kalian mungkin lahirnya di zaman Soeharto tuh dikenal sekali dengan nama Dwi Fungsi Abri. Sehingga tentara itu ya bisa jadi bupati, tentara ya bisa jadi menteri, tentara bisa jadi direktur bank, dan seterusnya. Nah, salah satunya adalah Daud Yusuf, karena Daud Yusuf ini dulunya adalah tentara, dan kemudian dia menyelesaikan kuliah di Fakultas Ekonomi UI, di mana kemudian dia melanjutkan studi doktornya di Sorbonne, di Prancis. Nah, sepulang dari situ, kemudian dia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Apa yang dia lakukan? Nah, disinilah tahun 1978 sampai 83, inilah terjadi kemudian yang disebut sebagai masa normalisasi kehidupan kampus, dan normalisasi juga untuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Apa artinya? Artinya adalah mahasiswa yang sebelumnya itu banyak sekali protes, banyak sekali kritis terhadap program-program Orba yang dianggap
tidak pro pada masyarakat ini harus ditertibkan, harus dibungkam. Dan kemudian kebijakan ini itu dilanjutkan juga oleh Nugroho Notosusanto, seorang ilmuwan juga teman-teman. Nah ini sejarawan ya. Nah Nugroho Notosusanto itu dia menjadi Menteri Pendidikan setelah Daud Yusuf, tetapi kiprahnya terhadap apa yang terjadi sebagai kekerasan budaya ini lebih awal lagi, yaitu ketika Nugroho Notosusanto sebagai sejarawan UI, ya ini dibahas juga di bukunya Herlambang ini, Nugroho Notosusanto adalah sebetulnya tulang punggung di dalam penulisan sejarah Indonesia yang kemudian menjadi justifikasi pelanggengan kekerasan budaya, ya. Nah, di sini pada waktu itu tidak terlalu lama dari G30S meletus, mulai para ilmuwan dalam hal ini dari Amerika, yaitu Ruth McVeigh dan Benedict Anderson, itu mulai mencoba untuk menganalisis apa sih sebenarnya yang terjadi di balik G30S. Dan mereka menyimpulkan bahwa sebetulnya G30S itu bukan PKI, tetapi G30S itu karena konflik internal Angkatan Darat. Nah, karena sudah mulai ada analisis yang berbeda dengan analisis atau dengan versi yang diinginkan oleh Soeharto, maka Nugroho Notosusanto ini pada waktu itu posisinya adalah sebagai Direktur Pusat Sejarah ABRI, proyek penulisan ya yang disebut bukunya itu adalah Tragedi Nasional Percobaan Coup G30S PKI di Indonesia, dan dia juga menulis buku lain yaitu 40 Hari Kegagalan G30S, Pelajaran Sejarah Perjuangan Sejarah Nasional Indonesia volume 1 sampai 6. Dan kemudian ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada saat itulah film G30S itu yang sampai dengan sekarang itu selalu menjadi kontroversi, apakah kita perlu nonton terus atau tidak, itu dibuat di masa ini, diluncurkan di masa ini, ya, dan menjadi bagian dari pelajaran sejarah perjuangan bangsa, PSPB. Kalau zaman saya dulu itu PSPB gitu ya, kalau anak-anak sekarang bilangnya PPKN. Nah, saya itu lahir ya dan besar dan bersekolah itu di zaman di dua menteri ini. Ketika saya SD dan SMP ya, itu saya masih di bawah dua menteri ini, yaitu di saat di mana sangat kuat narasi dari pemerintah melalui pelajaran sejarah, sehingga pelajaran sejarah itu menjadi kalau saya mencoba menambahin ya, itu pelajaran sejarah itu menjadi kekerasan budaya dari Orde Baru sendiri. Mengapa? Karena sejarah yang diperkenalkan itu adalah sejarah yang positivistik, yaitu sejarah yang rasanya memiliki kebenaran mutlak, sejarah yang hanya punya satu narasi tunggal, yaitu versi negara. Nah, apabila kemudian ada ya upaya-upaya untuk membongkar narasi negara ini, benar-benar akan diikuti dengan pembungkaman atau kekerasan begitu. Nah, di sini selain film ya, itu kekerasan juga dilanggengkan melalui monumen. Dan di sini ada foto, misalnya ini adalah foto dari monumen di Lubang Buaya. Nah, sehingga kondisi seperti inilah yang membuat saya itu tumbuh ya takut. Nah, ini agak curcol sedikit gitu ya teman-teman ya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Saya tumbuh takut, sangat-sangat marah kepada PKI
tiap kali saya harus lihat ya film G30S itu pas Ade Irma siapa ya, anaknya Sutoyo itu membasuh wajahnya dengan darah dari ayahnya, waduh, saya ikut nangis, saya ikut merasa, aduh, kenapa nyilet pakai kukunya dicabut, pakai penisnya dipotong, terus kenapa harus sebegitu sadisnya begitu ya. Nah, itu yang saya rasakan sebagai anak yang harus tumbuh, tidak memiliki versi yang berbeda. Sehingga kemudian ketika saya kuliah di UGM, itu saya kaget ya, teman-teman, suatu hari itu di bundaran UGM tuh, saya S1 saya kan di psikologi UGM, yaitu ada demo sampai mogok makan, sampai bikin kemah-kemah berhari-hari tidur di bundaran itu. Ada apa sih? Saya tanya. Nah, ternyata pada saat itu ada beberapa aktivis mahasiswa yang dihilangkan paksa karena mereka membuat stensilan dan mengedarkan bukunya Pramudia Anantatur, tetralogi yang dari Pulau Buru itu, Bumi Manusia dan seterusnya itu ya, Rumah Kaca dan seterusnya. Nah, pada waktu itu saya heran, Pramudia ini siapa? Saya nggak pernah dengar. Apa yang dia tulis? Saya juga nggak pernah ada ide, gitu ya. Nah, sehingga ketika saya lulus dari UGM, saya bekerja dan kemudian mendapatkan beasiswa ke Belanda pada waktu itu. Hal pertama yang saya lakukan ketika saya bisa pergi ke Universitas Leiden, ke KITLV waktu itu ya, itu adalah meminjam bukunya Pramudia. Karena saya merasa penasaran. Terus terang, saya merasa penasaran banget. Kenapa sih ini kok dulu itu menjadi sangat kontroversial begitu ya? Dan saya meminjam beberapa buku Pramudia tetraloginya, termasuk ini Nyanyi Sunyi Seorang Bisu. Ya. Nah, waktu itu saya baru sadar, kok ternyata ada ya Pulau Buru dengan penyiksaan yang luar biasa. Tapi lagi-lagi teman-teman, inilah kerja hegemoni ya, kerja hegemoni, yaitu wacana itu tidak mudah dihapus, tidak mudah kita beralih pandangan. Karena apa? Pada waktu saya membaca Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, saya langsung terpikir, ya jelas kalau dia nggak suka sama Orba, orang dia adalah yang dikalahkan. Jadi kalau dia menjelek-jelekkan, dia menyalahkan Orba, itu sesuatu yang oke. Tetapi kan PKI itu punya banyak dosa, makanya nyilet-nyilet segala macam jenderal-jenderal itu, makanya mereka diberangus. Nah, itu masih bermain di kepala saya. Sehingga ketika kemudian selesai membaca buku Pramudia, saya pergi ke perpustakaan yang lain. Nah, ini mahasiswa pasti tahu gitu ya. Ini Spinhuis, Mas, di di dekat Red Light District sana. Antropologi yang memiliki perpustakaan yang cukup lengkap. Nah, ketika saya ke sana, saya melihat, saya kaget. Ya, ini bukan mahasiswa zaman sekarang ya yang sudah banyak buku. Zaman dulu itu buku tuh sedikit banget, teman-teman. Nah, terus psikologi lagi-lagi itu juga tidak terlalu banyak belajar tentang politik. Sehingga ketika saya ke perpustakaan antropologi di Universitas Amsterdam, di Spinhuis itu, kemudian saya lihat kok ada banyak buku dan salah satunya itu adalah Jurnal Indonesia dari Cornell. Ketika saya ambil salah satu, disitulah saya kemudian ternganga ya, karena saya membaca sebuah analisis dari Benedict Anderson yang mengulas visum et repertum dari ketujuh jenderal yang terbunuh, ketujuh pahlawan revolusi yang pada waktu itu di kepala saya seperti itu ya, itu terbunuh. Ya, itu ada visum et repertumnya dan digambarkan bahwa mereka itu matinya karena tembakan pistol,
karena kepala mereka itu terbentur batu, mungkin karena dilempar ke dalam sumur yang cukup dalam, dan ada visum et repertumnya itu mengatakan ada 2 yang tidak disunat. Lah, kalau penisnya dipotong, kok ya tahu kalau ada yang nggak disunat, ada yang disunat, lalu kukunya utuh, tidak ada luka di kulit. Wah, ini berarti benar ini, seperti yang dikatakan oleh Pramudia, bahwa sebetulnya Orde Baru ini sedang membohongi, sedang melakukan pembelokan sejarah. Sehingga kami, generasi muda, saya, generasi muda, itu tidak pernah tahu apa versi sejarah yang berbeda dari yang ditawarkan oleh negara. Nah, ketika saya membaca buku atau tulisan dari Ben Anderson ini, itulah momen di mana saya seperti burung yang keluar dari sangkar. Dan kemudian bisa melihat secara lebih kritis apa saja narasi-narasi yang ada di luar narasi dari negara. Sehingga di sini teman-teman bisa melihat Nugroho Noto Susanto itu seorang ilmuwan, tetapi dia terkooptasi oleh ideologi dari Orde, dan karenanya dia menggunakan ekspertisnya justru untuk melanggengkan narasi dari Orde, tetapi juga intelektual lah yang menyelamatkan saya dari cara pandang itu, di mana saya kemudian banyak-banyakin tuh baca, ya, ada berbagai tulisan ya tentang 1965, di mana di bukunya Herlambang ini dia mengutip kata-kata dari Mary Surbuchen yang mengatakan bahwa sebetulnya di antara kalangan ilmuwan itu atau sejarawan ilmu sosial itu ada 5 narasi paling tidak tentang G30S. Ada narasi yang mengatakan PKI itu melakukan kudeta, tapi ada narasi yang mengatakan bahwa ini konflik internal Angkatan Darat sendiri. Ada yang mengatakan Soeharto adalah dalang, ada yang mengatakan Soekarno sebetulnya memberi izin terbentuknya Dewan Jenderal Rahasia, dan yang terakhir ini adalah kerjaan dari operasi intelijen asing. Yang mana, atau bahkan sekarang mungkin ada kolaborasi dari kelima narasi tersebut. Ya, Soeharto dalang dan dia adalah agen CIA. Misalnya ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, di sini saya hanya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwa bagaimana cara pandang kita sebagai seorang ilmuwan itu harus banyak-banyakin dibuka untuk melihat berbagai perspektif yang berbeda. Karena tanpa perspektif yang berbeda, itu kita tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan analisis maupun untuk memilih di mana kita akan mengambil sikap. Bagaimana kita akan mengambil sikap? Nah, ini adalah beberapa buku dari sedikit yang saya ketahui, mulai dari awal ini bukunya Ben Anderson yang tadi saya katakan, ada bukunya Robert Cribb, ada bukunya John Rosa, ada yang bukunya Taumo Chow. Ini menarik karena salah satu narasi yang digembar-gemborkan Orde itu adalah Cina ada di balik RRT, ada di balik G30S. Tetapi Taumo Chow ini menjelaskan tentang kalau dia bisa dikatakan tidak ada yang sependek dari dokumen yang ada dari Tiongkok, itu tidak ada campur tangan dari Tiongkok begitu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada ulasan-ulasan dari kayak misalnya sejarawan muda Jess Melvin yang lebih menekankan bahwa ini adalah tentara yang melakukan di balik genosida, ya. Dan kemudian juga adanya narasi-narasi yang mencoba untuk mendokumentasikan perjuangan maupun
pergulatan dari korban-korban penyintas ya 65. Nah, salah satunya tentang eksil yang ditulis oleh Pak Hersri tentang Francisca Pangindan. Nah, ini sedikit yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bahwa kita sebagai ilmuwan itu sebaiknya melihat G30S ini ya, mencoba untuk melihatnya dari perspektif yang lebih terbuka. Begitu dari saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Evi, terima kasih untuk penjabarannya. Membuka pengetahuan kita juga ya akan kenyataan bahwa emang versi tunggal atas sebuah narasi penting dalam tonggak sejarah itu hal yang berbahaya, apalagi ketika versi tunggal itu dibuat oleh aktor sekuat negara gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu juga nih, setelah mendengarkan penjabaran dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa, mungkin teman-teman di sini bisa ada yang mau bertanya, bisa memberikan pertanyaannya di kolom chat. Silakan teman-teman semua. Sembari menunggu teman-teman yang lain, sebelumnya ini sudah ada yang Oh, ini ada dari Arya. Oke, silakan Arya, bisa on mic. Halo Kak, apa kok suara saya sudah terdengar? Iya, sudah, silakan. Jadi saya ada pertanyaan untuk narasumber pertama, Mas Manunggal. Tadi ya saya sempat mendengar kalau salah silakan dikoreksi. Tadi sempat disinggung tentang perlawanan budayawan kiri untuk menentang kekerasan budaya pada 1965. Sampai sekarang apakah upaya tersebut masih berlanjut atau upaya apa saja yang sudah dilakukan gitu sih? Atau kecepatan? Kepada narasumber, Pak Manunggal Wardayana, mungkin bisa dijawab atau perlu diulang pertanyaannya? Enggak, ya bisa. Oke, baik. Ya, terima kasih pertanyaannya tadi. Mengenai perlawanan budaya, saya kira kalau yang beberapa tahun terakhir kita tahu yang fenomenal barangkali yang juga punya impact besar itu Joshua Oppenheimer. Kemudian kalau di dalam musik itu kemarin saya mengambil 3 sampel sebetulnya dari Siksa Kubur, kemudian dari Seringai ya, dan satu lagi dari Absolute Defiance. Kalau yang terakhir bicara pembantaian massal sebenarnya cukup banyak, walaupun saya nggak bisa mengingat lagi terutama dari genre metal ya. Tapi yang menarik buat saya itu adalah kalau Wijaya Herlambang di akhir bukunya menulis bahwa narasi tandingan itu justru muncul di luar mereka yang terlibat dalam kontestasi narasi, itu dia melihat Nursa ya, nah yang dengan novelnya September itu. Tapi yang saya temukan di dalam, terutama dalam skena metal musik ekstrim Indonesia, adalah bahwa keluarga korban ya, artinya bagian dari keluarga korban. Kalau saya lihat dalam kasusnya Siksa Kubur itu liriknya ditulis oleh Andre Diranda. Dia adalah gitaris dan sekaligus mungkin bukan founder tapi yang kalau sekarang ini paling lama di band itu.
kemudian juga di Seringai ada Aryan gitu yang juga sebenarnya adalah cucu dari Pak Sujoyono. Kemudian di Absolute Defiance itu apa ya, bagian dari keluarga gitu, dari korban gitu, walaupun bukan yang terdampak langsung begitu ya. Tentu saja kalau kita melihat narasi-narasi yang dibuat oleh mereka yang langsung, kita tahu lah seperti tadi disampaikan Ibu Evi ya, misalnya dari Pramudia, kemudian Pak Hersri gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kalau kita bicara newer generation, itu yang menurut saya menarik itu selain juga dari mereka yang concern mengenai ini, karena saya kira seperti tadi disampaikan Bu Evi, kita korban itu kalau kita bisa renungkan, bukan mungkin ya, kita sendiri, kita semua juga adalah korban, karena saya seperti Bu Evi juga adalah bagian dari korban pendidikan Orba yang tidak bisa berpikir lain dan tidak boleh berpikir lain dari satu narasi tunggal itu. Dulu saya kira Bu Evi juga ingat ya Bu, di mata pelajaran PSPB tadi, bagaimana kita mesti ekstrim pada satu versi negara itu ya, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Saya juga sama dengan Bu Evi ya, ketika tahun 96 atau 97 itu kepo ya, apa sih bukunya Pramudia itu seperti apa, karena saya Pramudia itu nggak pernah diajarkan di sekolah gitu. Namanya nggak ada di dalam pendidikan bahasa Indonesia sastra dari SD, SMP, SMA, itu nggak ada. Tiba-tiba ketika tahun 90 tengahan ya, ketika saya kuliah, kenapa teman-teman UGM itu mendiskusikan bukunya Pram kemudian di penjara ya, diputus bersalah gitu. Seperti apa sih Pramudia itu, kayak apa, saya nggak tahu. Kalau mau tinggal Buse, kalau Sultan Tahir Ali Sabana, kalau Taufik Ismail, saya tahu nama-namanya karena diajarkan. Jadi sama juga saya kepo seperti itu. Awal 2000-an ketika setelah reformasi bukunya Pram mulai banyak beredar gitu. Tahun 97 saya sempat pinjam buku Pram di Tepi Kali Bekasi ya. 97 atau 96 dengan penuh rasa ketakutan. Karena tahu bukunya Pram itu dilarang, dan dilarang membawa atau membaca buku Pram itu mungkin sama seperti kita sekarang beli ganja atau apa di tas kita itu ada, kita setiap saat bisa, kalau ketahuan kalau apes ada anjing pelacak mungkin ke bawah terbau, kita berurusan dengan hukum ya. Dan hancurlah masa depan kita yang masih mahasiswa atau saja. Itu tahun 97 ketika saya pinjam buku dari kawan saya di Tepi Kali Bekasi Mitra. Nah, tapi kemudian setelah reformasi ada buku yang saya beli pertama Pram itu seperti yang tadi Bu Evi bilang, Nyanyi-Sunyi Seorang Bisu. Saya dulu nulis di koran, kemudian honornya saya belikan itu tuh. Ada di toko buku di Purwokerto, itu masih tersisa satu pakai kertas buram gitu. Penerbitnya apa saya lupa, apakah Lentera atau Kasta Mitra. 30.000 tahun 2001 tersisa satu, dan itu mungkin satu-satunya buku yang membuat saya ya berhenti dan berdoa untuk para korban, karena mengenaskan sekali. Dan seperti juga sekali lagi sama dengan Bu Evi, saya baru sadar ya ternyata kita punya kamp konsentrasi, ternyata kita juga punya perbudakan. Mereka yang ditahan di Pulau Buru itu tidak dibayar, mengalami kekerasan, mengalami bahkan perampasan nyawa. Ada juga yang kalau Pram itu mencatat secara cukup detail bagaimana di halaman belakang itu nama-nama korban yang tewas ya, apakah ada yang dimakan buaya, ada yang gantung diri, ada yang minum hendrin, ya, racun, itu ada yang juga karena mengalami penganiayaan dan seterusnya. Nah, saya kira yang kembali lagi dari pertanyaan itu, karya-karya itu terus ada, saya kira, di belakangan hari ini. Dan memang seperti kalau saya sendiri ya, kalau boleh menyebut ya, juga misalnya menulis esai, menulis kisah-kisah pendek ya, bagaimana ketika saya di Belanda itu saya manfaatkan juga untuk menulis bagaimana mengenai seorang yang bernama Pak Warjo ya, dari Perdoi, Persatuan Dokumentasi Amsterdam, Perhimpunan Dokumentasi Indonesia Perdoi Amsterdam, di Amsterdam maksud saya, yang kerja-kerja arsip, kerja-kerja dokumentasi juga seperti Ibu Ita ya,
bagaimana itu mungkin bisa memberi narasi besar lah ya, menyumbang untuk narasi besar, narasi tandingan bahwa telah terjadi viktimisasi, telah terjadi korban yang juga yang tidak bisa dibiarkan tanpa keadilan. Kemudian kalau kita tarik dalam mungkin satu tentang dasawarsa ini ada berbagai film, dokumenter, kemudian yang kalau di dalam film yang katakanlah yang mainstream industrial itu ada, saya kira juga cukup bagus untuk setidaknya memberi narasi tandingan bahwa G30S atau Kawita Bicara 65 itu bukan saja apa yang terjadi di Lubang Buaya, kita juga mengutuk apa yang terjadi siapapun pelakunya. Tahun 65 itu di malam 1 Oktober. Tapi jangan sampai misalnya hari ini kita juga lupa, atau bukan lupa ya, kita tetap tidak tahu bahwa ada juga begitu banyak warga bangsa ini yang terampas hak hidupnya, terampas kemerdekaannya, terlecehkan, dan sampai sekarang tidak pernah ada keadilan. Itu yang saya kira, maka paparan saya ini saya beri memaknai ulang ya, setengah tiang itu juga untuk kita semua sebenarnya, untuk para korban terutama, baik di malam 1 Oktober namun juga mereka yang dikorbankan, yang tidak mengerti apa-apa, yang dibantai di luar peradilan, ditahan sewenang-wenang. Dan untuk kita juga semua ya, yang generasi saya sebenarnya, saya dengan Bu Evi itu generasi muda yang sudah tua. Tapi saya mendekati 50 ya, 40 tertengah itu pun sudah tua, mengalami bagaimana kekerasan dalam pendidikan itu, dan tidak boleh berbeda pendapat. Bahkan sampai sekarang saya kira narasi itu juga tetap narasi tunggal, tidak ada ruang untuk narasi yang lain, mata pelajaran atau mata kuliah yang berbau kewiraan, kewarganegaraan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Manunggal Wardayana untuk tanggapannya. Mungkin dari penanya Arya bisa dikonfirmasi di kolom chat apakah sudah menjawab atau belum. Selagi Arya mengkonfirmasi jawaban, kita berlanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Sunario yang sudah ada sebelumnya juga di kolom chat. Saya bacakan pertanyaannya. Great presentasi dari Mbak Evi akan menjadi jembatan yang kokoh kepada generasi muda saat ini. Melihat dengan perspektif terbuka dan objektif akan menjadi titik masuk yang baik. Pertanyaan saya, bagaimana traveling dari perspektif sejarah Orba ke perspektif yang sekarang yang dimiliki oleh Mbak Evi sekarang? Mungkin proses transformasi Mbak Evi bisa dipersingkat bagi generasi muda saat ini. Matur suwun. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Evi. Ya. Pada Mbak Evi, terima kasih Sunario ya. Jadi kalau saya menambahkan, selain sebuah perjalanan intelektual yang misalnya membaca beberapa buku berkait dengan peristiwa 65, melihat bagaimana para sejarawan maupun ahli-ahli sosial itu kemudian berdebat atau melihat dari perspektif yang beda-beda ya. Nah, ada dimensi emosi yang lain yang juga kebetulan saya alami. Jadi ini karena hanya beberapa bulan saya tinggal di Amsterdam, pada waktu itu saya datang itu akhir Agustus, saya ingat ya, saya pinjam bukunya Pramudia itu pertengahan September. Nah, terus kemudian sekitar bulan-bulan Desember itu secara tidak sengaja saya bertemu dengan komunitas eksil di Amsterdam, dan di sana kita tahu ya ada ribuan eksil yang terhalang pulang ya karena peristiwa 65 juga, dan mereka setelah studi dulu banyak yang student, ada yang mungkin aktivis partai, ada juga yang keluarga atau anak dari anggota partai yang kemudian sedang di luar negeri, nggak bisa pulang ya. Nah ini mereka ada yang dari Cina, dari Rusia, dari Soviet kalau dulu, ada yang dari Vietnam dan seterusnya. Itu kemudian mereka
berbondong-bondong masuk ke Eropa tahun 80-an awal. Ya, mungkin karena Mao Zedong berubah ke Deng Xiaoping, itu ada perubahan ini apa namanya secara politis, sehingga kemudian yang di Cina itu banyak sekali yang kemudian masuk ke Eropa. Nah, saya berjumpa dengan mereka. Apa saja penderitaan-penderitaan mereka yang dialami karena kekejaman Orba yang tidak pernah saya dengar di sekolah. Ya, tidak ada itu. Satu patah kata pun tentang eksil itu tidak ada. Nah, ini juga membongkar perspektif saya. Nah, ketika saya kembali ke Indonesia, itu kemudian setelah selesai studi, ya saya berjumpa juga dengan beberapa penyintas 65. Nah, sehingga saran saya menjawab pertanyaan tadi adalah membuka ruang perjumpaan, membuka transformasi itu terjadi ketika kita kemudian bisa membuka ruang perjumpaan dengan mereka-mereka yang menjadi korban langsung. Itu mendengar mereka juga. Nah, ini kan salah satu ya peneliti atau ilmuwan sosial itu kan salah satu skill yang harus kita miliki itu adalah penelitian, adalah observasi, wawancara, ngobrol ya, walaupun itu bukan wawancara yang sangat kaku. Nah, ketika kita mendengar cerita mereka itu juga membuat kita bertransformasi. Sehingga kalau menurut saya perbanyaklah begitu upaya-upaya yang di mana kita bisa menjangkau penyintas dan keluarga penyintas. Karena sekarang yang generasi kedua, ketiga, itu kadang-kadang mereka juga masih mengalami ketakutan-ketakutan dan trauma-trauma seperti halnya yang generasi yang pertama yang mengalami langsung. Nah, itu ada trauma-trauma yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sehingga baik juga kalau kita bisa mendengar suara mereka. Nah, itu yang juga mendorong saya lebih cepat begitu ya untuk melihat ulang, mengkritisi, merefleksi sendiri standpoint saya baik sebagai seorang anak. Oke, baik, terima kasih banyak Mbak Evi untuk jawabannya. Untuk saya pribadi ini sangat mencerahkan ya Mbak atas pertanyaannya. Mungkin untuk saudara yang bertanya bisa dikonfirmasi apakah jawabannya bisa diterima atau sudah menjawab pertanyaannya atau belum. Kemudian kita sedikit kembali dulu nih ke pertanyaan dari Arya yang perihal apakah perlawanan terhadap budaya kiri itu masih berlanjut dan upaya apa yang sudah dilakukan. Kepada Ibu Fathia Nadia, dipersilakan. Terima kasih. Saya hanya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Wardaya tentang perlawanan budaya kiri terhadap pemerintahan, sebetulnya nggak Orde Baru, tapi kepada pemerintahan atau yang saya katakan bagaimana orang muda sekarang atau gerakan-gerakan yang menghadirkan atau saya sebut sebagai recalling memory, jadi memanggil kembali ingatan-ingatan yang ada untuk mengembalikan tentang narasi-narasi 65. Saya ingin mengatakan ada satu kelompok paduan suara ibu-ibu penyintas 65 yang bernama Dialita, itu menyanyikan seluruh lagu-lagu yang selama ini dibungkam dan selama ini ditutupi. Jadi itu lagu-lagu yang ditulis ketika mereka lagu-lagu itu ditulis ketika mereka ada di penjara. Jadi ada Bu Nungci, ada lagunya Bu Utati Kusalah ini menulis banyak lagu ketika dia ditahan di penjara Bukit Duri. Kemudian ada lagunya Pak Karatem ketika dia ada di Pulau Buru, ada lagunya Pak Putu Oka Sukanta,
Jadi banyak lagu-lagu yang itu adalah diubah oleh para seniman lekra, oleh para seniman 65. Dan suara Dialita ini kemudian menginspirasi dari orang-orang muda untuk kemudian mengubah lagi lagu-lagu 65 itu menjadi satu gubahan lagu yang baru. Misalnya Dialita berkolaborasi dengan anak muda di Jogja, ya. Kemudian mereka membuat lagu-lagu yang sangat bagus, misalnya direkam dengan bagus dan juga dengan aransemen yang bagus, dan menerbitkan satu rekaman yang bernama rekaman pertama. Nah, kemudian lagu-lagu Dialita ini dimunculkan atau di launching di Beringin Soekarno, itu di Universitas Sanata Dharma, ya. Dan luar biasa yang hadir ada 450 orang, ya, 450 orang dalam keadaan hujan. Kemudian di Jogja ada kelompok bernama Bakudapan. Bakudapan ini adalah para antropolog dari Universitas Gadjah Mada, sudah selesai, ada yang sudah lulus S2 dari Jerman, dari Taiwan, dari Jerman. Mereka bergabung untuk kemudian mempelajari tentang makanan-makanan yang dimakan oleh para tapol. Jadi mereka mendokumentasikan makanan yang dimakan oleh ibu-ibu di pelantungan. Jadi itu didokumentasikan, tapi juga makanan-makanan ketika para tapol di Bukit Duri, juga para tapol di Pulau Buru. Nah, narasi-narasi cerita-cerita ini menjadi arsip antropologi dari Bakudapan. Kemudian mereka berkolaborasi dengan para ibu bekas ekstapol perempuan yang ada di pelantungan untuk membuat visualisasi dari makanan itu dalam bentuk rajutan. Dan ketika mereka merajut, mereka menyulam, itu adalah ada satu perjumpaan dan saling bercerita. Jadi ada ibu yang merajut sambil bercerita bagaimana mereka ketika di penjara. Jadi ada pertukaran cerita sangat emosional, tidak tapi emosional juga. Nah, sulaman-sulaman dari makanan-makanan di pelantungan, makanan-makanan di Salemba, makanan-makanan di Pulau Buru itu dibuat dibuat sulaman dan dipajangkan. Nah, karya seni ini sudah beredar tidak hanya di Indonesia. Mereka bawa ke Taiwan, mereka bawa ke Cina, mereka bawa ke beberapa, bahkan dibawa ke Biennale Art di beberapa international biennale. Ya. Kemudian selain Bakudapan, juga Dialita tadi dalam musik, tapi juga ada kelompok studi namanya Kunci Collective Study Group. Kunci Collective Study Group ini mempelajari pendekatan-pendekatan lekra di dalam bekerja dengan masa rakyat. Dan mereka kemudian merumuskan satu sekolah bernama Sekolah Salah Didik untuk secara sosiologis dan kebudayaan tentang bagaimana lekra bekerja dengan purba, juga bagaimana dengan taman siswa. Nah, selain itu kembali pada musik, misalnya Rumah Kaca, Bonita, itu semua belajar dari ibu-ibu Dialita untuk bagaimana sih musik-musik zaman itu. Ya, itu satu. Kedua, film-film anak muda sekarang membuat film-film dokumentasi, ya, yang menceritakan tentang narasi-narasi 65. Dan film-film ini film-film pendek. Yang sekarang sedang saya ulas bersama satu film dokumentasi Ida tentang Francisca Vanggide. Itu film kartun pendek. Dan ini nanti bisa menjadi alat kampanye untuk orang muda karena pendek. Berikutnya adalah 65 setiap hari. Ini kelompok anak muda yang membuat podcast tentang narasi-narasi dari para tapol, tapi juga narasi-narasi dari
tapol perempuan dan laki-laki. Dan podcast ini bisa Anda lihat di dalam websitenya 65 setiap hari. Ya. Jadi banyak sekali sebetulnya inisiatif-inisiatif dari orang muda. Ada namanya Taring Padi di Jogja yang menggunakan metode dari kelompok Sanggar Pelukis Rakyat untuk bagaimana membuat lukisan-lukisan. Ini saya cerita di Jogja karena saya dekat sekali dengan mereka. Sekarang sedang bergulat untuk membangun gerakan-gerakan dengan anak muda. Dan juga beberapa anak muda itu membuat yang namanya mural-mural yang kemudian dihapuskan oleh pemerintah setempat. Tapi mural-mural itu sebetulnya lucu. Jadi lucu. Jadi ini sebuah ekspresi dari anak muda yang tumbuh banyak. Di Jakarta ada Ruru, ada di Pancoran, ada di daerah. Jadi kadang-kadang saya diundang untuk bercerita, kemudian mereka membuat karya seni seperti itu. Nah, jadi untuk saya transferring dari menjadi penting arsip archiving, dokumentasi dari narasi-narasi para penyintas 65 ini dikumpulkan, dipreservasi agar generasi muda nanti bisa membuat itu menjadi menarik. Dan saya waktu ketika di Komnas Perempuan tahun 2000, saya membuat lomba video. Dan apa yang terjadi? 9 anak SMA itu membuat video tentang 65. Dan itu ada dokumennya. Jadi banyak, saya tetap positif, tapi kitalah yang seharusnya memberikan cerita-cerita, arsip-arsip sejarah, dokumen untuk mereka baca. Akan menjadi gerakan sosial yang meluas. Dan bisa dengan seni, bisa dengan podcast, dengan macam-macam. Itu biarkan mereka yang memutuskan. Biarkan mereka yang membuatnya. Kita adalah memberikan dokumen-dokumen, memberikan cerita-cerita, mengajak mereka bertemu dengan ibu-ibu seperti itu. Bahkan di Jogja ada gerakan anak muda, mahasiswa, bertemu dengan ibu-ibu tapol. Jadi mengunjungi rumah mereka, bercerita, saling sehari hidup bersama ibu tapol. Itu sebuah program yang digagas oleh sejumlah mahasiswa yang terdiri dari ada anak UGM, ada anak UNY, ada anak UIN. Nah, itu hal-hal semacam itulah yang sebetulnya sudah terjadi. Dan itu meluas. Dan tidak hanya di Jogja, tapi ada di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, bahkan di Bali ada Taman 65, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fathia Nadia. Jadi sebenarnya banyak ya upaya yang sudah digalangkan untuk setidaknya kita memperbanyak versi atas apa itu GIT. Gerakan 30 September yang oleh itu mereka misalnya saja mereka bilang Pak Hersli itu tapol Pulau Buru loh. Lah kenapa kalau tapol Pulau Buru? Jadi enggak lagi. Jadi pengetahuan tunggal bahwa PKI yang bersalah itu sekarang sudah mulai cair, ya, mulai cair. Hanya kemudian ada yang namanya pendekatan agama yang mengulik-ulik lagi. Tapi sebetulnya masyarakat itu sudah tidak, masyarakat menerima dan bahkan di desa saya di Kulon Progo itu nggak ada itu, biasa-biasa aja gitu loh. Dan guru-guru sejarah juga sekarang sudah mulai pelan-pelan. Jadi itu memang harus pelan-pelan
Seperti itu. Saya setuju dengan pendapat Mbak Ita ya, Adel, karena kalau boleh cerita dikit, di zaman dulu itu kita nggak bisa itu kayak bukunya John Rosa yang diterjemahkan oleh Pak Hersri ya, itu nggak boleh itu ada di toko buku, ada di ini. Sedangkan sekarang kita bisa mendapatkan buku-buku tersebut ya, berbagai versi. Walaupun yang sebetulnya mungkin Adel agak khawatir mungkin karena akhir-akhir ini tuh dipolitisasi lagi, ya. Bukan hanya oleh kelompok Islam, Mbak Ita, kalau boleh saya tambahkan militer juga. Ya, ya Mbak, karena kemarin lagi ramai lagi kan Mbak. Nah, iya benar. Ada purnawirawan TNI kita yang kembali mengungkit soal bahaya komunisme itu. Ya. Saya setuju dengan Bu Fathia dan Mbak Evi bahwa kabar yang baik untuk kita bahwa satu versi ini mulai terkikis. Soalnya di SMA saya juga mulai sering dibicarakan tentang kayaknya nggak kayak gini deh narasi tentang PKI sebenarnya. Atau kebenaran tunggal itu emang nggak ada kebenaran yang dipercaya bisa satu doang seperti itu. Terima kasih banyak penjabarannya dari Mbak Evi dan Ibu Fathia. Mungkin karena waktu juga, kita langsung ke pertanyaan ketiga, sekaligus menjadi pertanyaan penutup dalam sesi kali ini. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf sekali, mungkin kita nanti bisa mengadakan forum lainnya, dan pertanyaan-pertanyaan ditampung bisa lebih banyak. Dan untuk pertanyaan ketiga ini, sangat erat ya, karena kemarin di TV One juga diputar lagi film G30 SPK ini. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, perihal kekerasan budaya pasca 65 ini terutama berdasarkan film yang selalu diputar nih tiap bulan September, G30 SPKI, apa yang berhasil disampaikan oleh film itu yang menghinggapi oleh masyarakat selain dengan doktrin bahwa PKI atau komunis itu kejam? Ya, seperti itu. Mungkin kepada ketiga narasumber kita pada malam hari ini bisa dijawab. Kemudian Bapak Manunggal Wardayana dan Mbak Evi, dipersilakan. Jadi pertanyaannya tentang film itu ya? Iya, Bu. Kalau tadi Mbak Evi kan sangat terhegemoni oleh Orde Baru. Nah, saya kebetulan dari keluarga 65, dan saya memang orang yang sejak dari Gajah Mada sudah melawan, gitu. Jadi saya hampir 2 tahun tidak pernah kuliah, berdemo terus melawan Soeharto, melawan Daud Yusuf, melawan semua. Film itu menurut saya enggak tahu kenapa, tapi dalam lingkungan keluarga saya, film itu memang kami dididik untuk tidak percaya pada film itu, dan kami memang dibangun sebuah pandangan bahwa itu adalah kebohongan. Ya. Nah, kebetulan saya kuliah di Universitas Gadjah Mada di jurusan di FIB, di jurusan sejarah, dan kebetulan saya punya guru besar yang melawan. Ada satu guru besar saya tentu yang terlibat, tetapi Profesor Sartono, Profesor Kunto Wijoyo almarhum, semuanya itu adalah orang-orang yang melawan. Orang-orang yang mengatakan bahwa sejarah nasional yang dibikin oleh Nugroho atau Susanto, bahkan itu secara eksplisit di UGM, kalau kamu membuat skripsi, membuat paper, jangan menggunakan sejarah nasional dari jilid 1 sampai jilid 4, yang hanya boleh dipakai sebagai acuan di dalam papermu hanya jilid 5 dan jilid 6. Karena itu bagian yang ditulis oleh orang-orang dari UGM. Tapi secara eksplisit Profesor Sartono almarhum mengatakan bahwa jangan menggunakan itu. Jadi itu menjadi semacam, ya saya menjadi semacam dukungan untuk gerakan mahasiswa, untuk saya sebagai mahasiswa UGM. Tapi saya mau mengatakan bahwa film itu adalah film yang sangat politis, dan itu dibuat oleh militer untuk kepentingan kampanye dan untuk
tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Evi tentang hegemoni untuk mengubah cara pandang, dan itu sangat sistematik. Dan kalau mau melihat, jangan hanya film loh ya, karena buku-buku sejarah mulai dari tahun 65 atau 70 setepatnya, semua buku sejarah harus di-rewriting, harus ditulis ulang. Dan penulisan ulang ini di bawah komando atau di bawah pimpinan Nugroho Noto Susanto sebagai tokoh tokoh, tapi juga Daud Yusuf. Nah, buku sejarah ini harus ulang buku sejarah ini menjadi penting. Jadi film ini adalah juga penting, tetapi yang terpenting adalah penulisan buku sejarah untuk SD, SMP, dan SMA. Anda lihat sendiri buku sejarah terbitan tahun 70-an, 74 ya, sampai reformasi Gus Dur itu penuh dengan pendidikan Orde Baru, dan bagaimana penyiletan jenderal, bagaimana Gerwani sebagai kuntilanak, bagaimana Gerwani sebagai pelacur, semuanya digambarkan di dalam buku sejarah itu. Nah, buku sejarah ini menjadi sangat penting karena buku sejarah ini mengubah konsepsi pemikiran anak-anak. Bayangkan, yang diubah itu SD, SMP, SMA loh. Buku sejarah kemudian ditambah dengan film G30S tadi, ya. Jadi ini penting untuk mengubah sebuah bangsa, mengubah pemikiran bangsa. Yang paling diubah nomor satu adalah sejarahnya. Jadi sejarah dihapus, diubah. Nah, di Jogja itu ada namanya perpustakaan wilayah Jogja, Mbak Evi tahu, di Malioboro. Itu kalau kita, terutama saya sebagai mahasiswa sejarah, mau mengambil dokumen sejarah, misalnya harian rakyat atau apa, kita harus bawa uang atau bawa gudang garam. Karena itu digembok. Itu nggak bisa kita. Sekarang semuanya itu dibakar. Jadi pembakaran buku, pembakaran arsip, itu sudah dimulai oleh yang namanya oleh negara. Sebentar satu lagi, Gajah Mada kehilangan 322 mahasiswa dan kemudian dosen. Ada 2 dosen, itu temannya Pak Hersri, tapi juga 1 profesor psikologi, Pak Busono, Profesor Dr. Busono, yang ditahan di Pulau Buru, padahal dia pendiri Fakultas Psikologi. Dia baru saja 2-3 tahun yang lalu direhabilitasi sebagai pendiri Fakultas Psikologi UGM, itu Profesor Busono. Tapi ada 2 mahasiswa yang sangat cemerlang, yang disekolahkan di Yale dan Toro sama Dr. Andes Sunardi. Keduanya ditangkap dan dibunuh di Luang Grubuk di Wonosari. 2 ekonom, 1 ekonom dan 1 ahli sosial, Dr. Andes Sunardi dan Ibnu Santoro. Coba. Belum lagi guru besar Universitas Gajah Mada, itu juga banyak yang ditahan. Ya, 312 mahasiswa, itu ada kakaknya Mbak Nasti, almarhum Pak Tejo Bayu. Pak Hersi juga dosen di Visipol, itu Pak Hersi dulu dosen, asistennya Profesor Priyono. Mangunwijaya menulis bahwa 65 itu adalah tidak bisa diubah lagi. Kita kehilangan intelektual, pemikir, guru-guru yang berkualitas karena pembunuhan. Saya sedang meneliti taman siswa, 19 sekolah taman siswa itu ditutup. Bukan karena tidak punya uang, tapi gurunya meninggal. Gurunya dibunuh pada tahun 65. Guru di Sentolo, di Kulon Progo, itu tidak ada guru, karena seluruh gurunya mati. Bayangkan. Jadi bagaimana 65 itu membunuh intelektual, bagaimana 65 itu membunuh kaum cerdik pandai Indonesia.
Belum yang eksil tadi diceritakan oleh Mbak Evi. Itulah yang terjadi. Kalau tadi kita mengatakan kebudayaan. Kebudayaan itu tidak sekedar kebudayaan material, tapi pemikiran intelektual yang habis. Ada disertasi yang ditulis dari seorang dosen di UGM tentang pembunuhan terhadap para pengajar universitas dan UGM yang tertinggi. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Fathia. Kemudian kita lanjut kepada Bapak Manunggal Wardayana. Silakan Bapak. Wardaya bukan Wardayana. Iya, Oke ya. Oke, terima kasih Mbak Adel. Pertanyaannya apa yang menghinggapi masyarakat selain dengan doktrin bahwa PKI itu kejam? Yang jelas begini, bagi saya pribadi, ya ini personal barangkali jawabannya. Membincangkan narasi alternatif 65 itu lebih kayaknya narasi resmi negara ya, dengan buku putihnya Nugroho Noto Susanto, dengan filmnya itu lebih lebih tidak bisa dipertanyakan daripada agama, Pak, buat saya. Jadi yang pernah saya rasakan begitu ya, bagian-bagian dari anak-anak yang dididik oleh Orde Baru. Karena kalau agama orang mungkin masih bisa berbeda pendapat. Nih kalau senggolan itu harus wudhu lagi apa enggak? Enggak usah. Orang masih bisa ngomong begitu. Tapi kalau kita bicara 65, sampai hari ini pun ya, kalau walaupun saya sudah menekuni ini sedikit banyak ya dengan pendidikan formal, dengan menulis disertasi, itu pun alam bawah sadar saya ada rasa ketakutan itu masih ada. Ya, saya itu senang dengan musik, saya koleksi banyak musik. Kalau saya punya koleksi vinil bersukaria Irama Lenso yang di sana ada lagu Genjer-Genjer. Dengerin itu sedikit banyak itu pasti rasa ketakutan itu juga ada. Dengerin musik kok takut, padahal lagunya asik sekali. Karena ada mistifikasi ya, mistifikasi bahwa itu adalah lagu-lagu yang punya pesan khusus di dalam penyiksaan, kemudian lagu itu juga dijadikan untuk mengiringi kekejaman Gerwani dan sebagainya itu, sehingga muncullah ketakutan itu. Kalau kawan-kawan mendengar ini juga takut. Dan pesan apa yang selain bahwa PKI itu memberikan pemahaman bagi kita bahwa negara itu nggak pernah salah gitu loh. Iya kan, negara itu tidak pernah salah ketika segala macam narasi kebenaran seperti negara itu selalu, kalau yang diajarkan pada masyarakat, pada warga ya, itu selalu kejahatan masyarakat atau kejahatan warga ya, dari 65 DITII, kemudian kejahatan warga terhadap negara. Tapi negara tidak pernah mengajarkan ya kejahatan yang pernah dilakukan dirinya terhadap warga gitu. Tidak pernah apalagi mengakui ya, let alone mengakui ya. Kalau sekarang kembali lagi saya bicara kalau soal aspek hukumnya, sampai sekarang negara itu tidak pernah mengakui bahwa itu pernah ada ya. Kalau memang Komnas HAM telah menyelidikinya dan sampailah pada kesimpulan bahwa itu terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi negara tidak pernah mengakui, dalam arti pemerintah tidak pernah mengakui, tidak pernah meminta maaf, dan sampai sekarang narasinya juga masih sama. Walaupun saya setuju dengan pendapat Ibu Ita ya, bahwa semakin terkikis lah sebenarnya, orang juga lebih kritikal gitu. Dan itu memang tanggung jawab kita semua yang untuk membebaskan. Saya selalu ingat lagunya Bob Marley itu ya, Emancipate Yourself from Mental Slavery. Jadi kita memang juga harus membebaskan perbudakan mental itu. Memang tidak mudah, tapi dan itulah bagian juga sebenarnya saya juga bagian dari generasi yang menderita juga ya, untuk membebaskan dari polusi pendidikan yang menghinggapi otak saya sebagai kanak-kanak dulu ya. Jadi sekolah malah jadi bodoh gitu. Sekolah membuat bodoh itu, saya jadi bisa menghayati ini. Salah satunya adalah bahwa saya itu ternyata sekolah jadi bodoh. Kalau saya tanya generasinya mahasiswa sekarang ya, kebanyakan tidak mengetahui 65 itu ya. Kebanyakan ya hanya tahunya narasi tunggal itu aja. Jadi itulah mengapa ketika saya menulis disertasi di halaman pertamanya saya kutip maksim bahwa
gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Jadi bukan kalau kita, saya kira bangsa ini, generasi muda, masyarakat secara umum tahulah apa yang terjadi di Jerman pada masa rezim Nazi. Ada pembantaian, eksterminasi terhadap Yahudi, terhadap homoseksual, terhadap komunis, terhadap kaum hipis. Tapi generasi muda sekarang, Anda tanya apa yang terjadi 65, pasti narasinya hanya lubang buaya dan sekitarnya itu. Dan ini saya kira menambahkan jawaban untuk tadi yang bertanya mengenai bagaimana kebudayaan ya. Apakah sekarang masih dilakukan? Saya kira ini menjadi juga penting dan menarik. Ada yang Scholars 65 ya, kelompok-kelompok anak muda, generasi yang muda yang menaruh perhatian untuk studi-studi 65 itu juga ada. Kemudian juga sampai sekarang tekun untuk mewacanakan narasi tandingan lah, narasi yang berbeda dari negara. Dan memang menjadi tanggung jawab kita karena kita semua sebenarnya bangsa inilah yang menjadi korban ya. Jadi kita juga berkepentingan untuk membebaskan diri sendiri dari pemikiran-pemikiran yang membelenggu, yang justru malah mengingkari kemanusiaan kita ya, rasa keadilan, di mana keadilan untuk para korban ya. Tidak ada permintaan maaf dari negara. Kita semua itu bernegara tidak untuk dipenjara seperti Pak Hersri ya. Saya kira Pak Hersri dan kawan-kawan dan semua tapol, semua warga negara termasuk kita juga tidak bernegara tidak untuk tersiksa, untuk dicampakkan, tapi untuk dilindungi oleh negara. Jadi kalau negara berbuat salah ya mestinya negara juga merestore ya, meminta maaf, memberikan ganti rugi dan sebagainya. Itu saya kira closing dari saya, Mbak Adel. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Manunggal. Kemudian kita lanjut dulu ke Mbak Evi. Mbak Evi, silakan. Terima kasih. Kalau saya, karena saya menonton sebagai seorang remaja ya awal lah ya, tentu film itu panjangnya minta ampun. Berapa jam ya? 3 jaman ada ya, Mbak Ita atau Mas Wardaya, ada kan ya? Nah, iya. sehingga Memang lama sekali itu. Lama luar biasa. Sehingga bagi saya sebagai anak muda itu saya hanya bisa mencerna hal-hal yang ya related gitu ya, ada relasinya dengan kondisi saya. Seperti misalnya saya anak perempuan, saya ngebayangin kalau ayah saya diculik. Nah, itu yang kemudian menjadi skenario-skenario yang mancelek di kepala saya. Dan tentunya ketika yang nonton itu mungkin laki-laki atau yang nonton itu ibu-ibu, mereka mungkin punya apa namanya, itu disuruh nonton ya, mungkin mereka hanya akan mengidentifikasi bagian-bagian yang mereka paham. Percakapan panjang antara Untung dan dan para jenderal atau orang-orang yang ada pasukan di belakang dia, kita nggak ngerti. Tapi pesan yang saya rasakan kuat atmosfernya di antara sesama warga negara pada saat itu hingga saya dewasa sampai kuliah adalah politik itu bahaya. Sehingga kemudian politik itu bisa berakhir dengan kekejaman yang seperti itu. Nah, sehingga kemudian inilah kalau menurut yang sependek saya amati, kebanyakan warga negara itu kemudian menjadi apatis. Warga negara tidak lagi berani, ya kecuali darahnya itu lahir procok sudah aktivis kayak Mbak Ita. Kalau aku enggak, Mbak, tak bilang aku tuh bener. Saya tuh datang dari keluarga biasa-biasa aja. Saya dari bayi jadi aktivis, Mbak, sampai nanti. Ayo, makanya. Nah, itu Mbak Ita itu perkecualian gitu loh. Ditekan pun tetap melawan gitu lah. Kalau kami dari yang representasi keluarga, apalagi ada tambahan minoritas ya kayak misalnya Tionghoa
atau penghayat mungkin, karena kemudian itu sentimennya PKI kamu gitu kan, dan seterusnya, itu kemudian membuat kita menjadi sangat-sangat ketakutan akan politik. Jadi kalau tadi ditanya apa sih message lain gitu ya selain PKI itu kejam gitu, itu yang saya rasakan. Begitu sedikit dari saya. Baik, terima kasih banyak Mbak Evi, dan terima kasih banyak kepada ketiga narasumber kita yang sangat hebat ini. Beri tepuk tangan ya teman-teman semua, karena ini benar-benar membuka narasi baru tentang kekerasan budaya pasca 65 itu sendiri. Dan kalau boleh saya mencatat poin pentingnya, sebenarnya ada 3 poin yang saya catat, bahwa kekerasan pasca 65 ini bukan cuma soal kekerasan sosial dan politik, tapi di situ juga ada kekerasan sosial kebudayaan. Kekerasannya itu bukan hanya kekerasan langsung di mana dia main fisik dan kekerasan struktural di mana ada diskriminasi, tapi di situ ada kekerasan kebudayaan yang nggak bisa kita sisihkan gitu aja, karena nyatanya kita nggak bisa bilang tidak bahwa kekerasan budaya ini justru yang menjadi basis legitimasi atas kekerasan-kekerasan lainnya. Itu dari atas kebudayaan ini kita seakan-akan memperbolehkan atas kekerasan-kekerasan yang lainnya terjadi terhadap warga negara pasca 65 itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup webinar kali ini, ada baiknya seperti webinar-webinar lainnya, kita foto dulu teman-teman dan para narasumber kita. Mungkin Kak Afi bisa mengkoordinasikan. Bisa on cam semuanya. Ya, sambil nunggu foto, saya setuju sekali dengan saran dari Mas Wardaya tadi ya. Kita harus membebaskan diri nih dari semua kungkungan yang sebetulnya ya terus-menerus digaungkan. Kita harus bebaskan diri. Setuju, Mas? Turun. Ini udah ada yang on cam. Ternyata yang ikut webinar ini bukan hanya mahasiswa, tapi ada bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini ada Mas Yaya. Halo Mas Yaya. Dari ketemu Mas Yaya tahun berapa ya? 90-an lebih kali. Ya, oke. Ada lagi nggak? Kak Afi atau aku yang hitung? Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Gayanya anak muda. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih semuanya untuk Maturun. Salam Mas saya. Salam sehat semua. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Ya, makasih. Salam sehat. Ya. Izin pamit. Izin pamit juga. Ya, yuk. Izin pamit Mbak, Bapak dan teman-teman lainnya yang